Nah, Nabi Elia naik terangkat ke sorga tanpa mati sudah naik naik ke sorga kan, betul? Ya. Sebelum Yesus datang. Makanya aku tanya dulu ini Bang, Yesus itu siapa sih menurutnya Bang? Udah saya jelaskan, Yesus itu anaknya Maria, Bukan Bang. Yesus itu bukan anaknya Maria Bang. anak manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Banyak penyesat telah datang dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Menurut kau, Yesus sebentar. Menurut kau Yesus manusia atau Tuhan? bukan Bang. Ya kalau kau Abang nggak setuju sama jawabannya Abang, makanya Abang harus balik nanya, menurutmu itu Yesus itu apa sih? Kan begitu Bang, biar aku jawab. Manusia yang Nah, lahir, yang abang yang jawab netek. kok, biar aku yang jawab itu loh. Kan kau tanya ke saya tadi, Bang Riki. Iya, aku bilang salah. Oh, Harusnya bukan abang itu manusia. bilang harusnya Bang bilang itu menurutmu Yesus itu apa? Ricky, buat ketawa aja kau. Iya, dia bingung Tanya orangnya ya. bijak. Ada bingung betul kau nih Ricky. Tadi Kau kau bertanya ke bertanya saya, sama kan? Abang Al, ya kan? Lalu Abang Nah. Al menjawab bahwa bahwa di situ perkataan malaikat Gabriel, Ricky. Kenapa Aku kau bilang bantah salah. lagi? Aku bilang salah. Maunya Ini Bang dia, kamu Riki, tetap Bang ketawa Al lagi itu nih. tanya balik Yesus gitu. itu adalah Sang Ya. Firman, Sang Firman. Siapa yang Wajar bilang dia Sang aja. Firman? Siapa? Wajar aja Nabi Elia itu terangkat naik ke surga sebelum Yesus ada, karena sebelum dunia ini ada juga Firman itu sudah ada. Siapa yang bilang Yesus adalah Sang Firman? Siapa yang bilang? Mana datanya? Lu nggak dengar kah? Ya, bukan dengar, data. Saya kan bawa data, Bang Riki. Itulah. Nanti ku carikan datanya dulu ya. Enggak ada. Yesus itu datang karena malaikat Gabriel menyampaikan kepada Maria, "Hai Maria, jangan takut. Engkau akan mengandung seorang anak dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Lalu Maria menjawab, "Bagaimana mungkin? Aku tidak bersuami." Hai malaikat. Lalu Gabriel berkata, "Hei Maria, sanakmu, saudarimu Elizabeth yang dikatakan mandul, yang sudah tua itu, dia sekarang sudah mengandung 6 bulan." Kalau pertanyaanku, Yesus datang sebagai apa? Memang benar, Yesus datang sebagai manusia. Tapi kan bukan itu tadi pertanyaanku, Bang Al-KTP. Oh, coba ulang. Kita simak ya. Sabar. Kita simak pertanyaannya teman-teman ya. Apa? Silakan. Yesus itu siapa? Yesus itu anak Maria. Loh, jadi kau jawab gimana coba? Oh, sekarang saya balik tanya. Oke, saya balik nanya sama kau Riki ya. Yesus itu siapa Riki? Abang ini kan mantan Kristen. Sebentar, iya saya tanya. Kenapa kau tanya iman saya sekarang sudah Islam? Kalau kau bilang Bang Al, saya tanya waktu kau masih Katolik dulu, menurutmu Yesus itu siapa? Nah, baru beda jawabannya. Betul nggak teman-teman? Betul, pasti dijawab. Betul. Iya. Aku bilang begini, Kau kan Bang. tanya sekarang iman saya sudah Kalau baik, sekarang saya Bang sudah Islam. Al-KTP itu Ricky sudah Sekarang yang cerdas. kutanyakan, Jadi dia beda jawabannya, orang cerdas dengan orang yang belum cerdas beda jawabannya. Ada nggak Yesus di Al-Quran? Astagfirullahaladzim. Bang Al, kutanya dulu Bang Al, ada nggak Yesus di Al-Quran? Sabar. Ini kan kita Ada di bahas. Alkitab. Ya dengerin dulu. Ini kita bahas Yohanes 3:13, betul? Ya. Dengan 2 Raja-Raja 2 nomor 11. Otomatis kita harus kembali ke literasi, diambil dari mana? Dari Bible. Otomatis kita bicara tentang Bible. Karena kita membawa data Yohanes 3:13. Itu sebagai landasannya. Makanya orang beriman itu landasannya adalah Bible, adalah kitab suci yang dipegang dia, yang diimaninya. Itulah yang disebut landasan iman orang dalam beragama. Kalau kami jelas Al-Quran, pakai original teks, tidak ada campur tangan manusia, 100% wahyu dari Allah, tidak ada perkataan Nabi Muhammad satupun di dalam yang dikata dengan menurut kehendaknya sendiri, nggak ada, melainkan wahyu dari Allah. Tidak Jelas. ditulis manusia. Kenapa? Satu lagi, tidak, biar ku sambungan yang perkataan Nabi, tidak ditulis manusia atau Apa nih? Tadi kau bilang Yesus itu siapa? Kau lari-lari kau nih. enggak? Aduh. Tanya abang itu. Abang Diki, Ricky udah nggak macam usah bawa kodok, sama abang ini yang dari Batak ya. Udah. Saya nggak bisa kalau ngobrol dengan nggak nyambung, ah. Iya, Abang Ricky macam kodok, loncat-loncat dia. Enggak, kalian yang loncat-loncat.
Ojek like Ricky, konsisten sama saya. Bang Eli aja. Kau hebat. Waalaikumsalam. Kalau kau konsisten bisa warahmatullahi hebat kau. wabarakatuh. Bang Eli. Ya. Bang Sekarang KTP. ini sudah banyak keterangan tadi. Kau ketahui Yesus itu sekarang sebagai apa dia? Coba aku yang nanya. Yesus itu sang firman. Firman. Di mana datanya? Sang firman itu di mana Apa arti datanya? firman? Nah, aku mau jawab pertanyaan tadi Bang Al-KTP ya. Ya. Yohanes 3 ayat 13. Apa ditulis di ayat 13 ini bilang tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Siapa yang berkata-kata selain itu? dari Siapa yang berkata-kata itu? Tuhan Yesus sendiri. Nah, silakan lanjut. Nah, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Terus Terus? abang bilang tadi, Nabi Elia sebelum Tuhan Yesus jadi manusia, dia sudah terangkat sendiri ke surga tanpa mati. Kan Bang Al-KTP tadi kan ngomong seperti itu ya. Itu data, bukan saya yang ngomong, saya baca data. Iya. Ya kan data itu kan Bang Al-KTP yang sampaikan kan. Ya. Nah, ku bilang makanya mau ku konfirmasi dulu ini, yaitu anak manusia. Anak manusia itu siapa? Yesus. Kesimpulannya nggak apa-apa lah. kesimpulannya menurut kamu denom mana yang paling mendekati Udah dengan daftar ke SB, Tanium lah. apa? Udah lu daftar ke SB nya. Ini ada pertanyaan dijawab dulu nih. Di Tanium. Karismatik kalau di Tanium. Dia kasih karismatik masih ada namanya di Tanium, itu gua bosnya. Ada denom baru titanium namanya. Iya, di Tanium. Enggak gini, pertanyaan begini loh, enggak. Bagaimana caranya kau bisa meyakinkan denominasi terbesar di Indonesia menerima kau sebagai nabi? Itu tugas PR berat. Enggak, Rasul, kok Nabi? Iya sama lah, ya nabi dulu lah. Udah diangkat jadi rasul. Sama nabi kan 11-12. Jadi ya. 11-12. Iya. Rasul itu julukan murid Yesus. Rasul itu dia mendapatkan mimpi dari penglihatan. Enggak, yang tadi pertanyaan gue itu yang nggak usah dijelasin, itu berbeda omongan. Kenapa? Ya bagaimana meyakinkan denominasi terbesar di Indonesia ini menerima kau sebagai nabi itu Ya salah satunya tindakan gue mendebat sama Paus tentang Roh Kudus perempuan. Karena gue lihat hampir 90% muslim bilang masuk akal. Paus enggak, kalau di Indonesia kan nggak ada Oh, paus. lucu sih. Lu Lo ngomong yang di atas bukan di bawah. di Indonesia nggak ada paus. Kepausan kan di Vatikan. Atau maksudnya pemimpin tertinggi di Indonesia dari Katolik misalnya. Lu pemimpin tertinggi di Indonesia. Ya kardinal. Soeharto. Aki-aki ngomong nggak gitu. Masa gue mau ngelawan dia sih? Masa mau ngedebat paus? Sekarang begini. Dia jadi paus tuh. Tuhan kan ngomong gua itu hamba Tuhan kelas dunia. Jangan gua ngelawan kelas. Udah pesan kan? Ya maksudnya ngelawan paus itu. Pesan tadi. Iya dong. Misalnya gua di GBK atau di hall raksasa. Baru lihat. Tapi nggak terlalu jauh gak? Kenapa nggak yang di Indonesia dulu tertingginya gitu? Soeharto. Ya terserah maksudnya. Soeharto nggak bisa nggak ngerti dirinya. Paling si RK. RK bocil. Enggak lah. Kemarin sore. Tapi Lo coba tanya sama RK. Roh Kudus perempuan pasti dia gila. Tapi gini logis juga sih, dia kan sistemnya wahyu, terima mimpi, sama kepausan juga terima wahyu, jadi langsung ngambil ke paling atasnya di Katolik. Tuhan ngomong sama gua 10 kali, gua itu pendeta kelas dunia. Masa gua ngeliat lawas tukang sayur? Terverif. Kalau gua lawan RK boleh-boleh aja. Pertanyaannya, si RK itu selevel nggak sama gua? Enggak. Gua udah debat sama Moko Gintas 9 kali loh. Iya. RK belum pernah debat loh sama sekali. Si RK Apa gua bocil. pantas gua debat sama RK? Enggak pantas. Nggak pantas. Sama Donditan aja gua nggak pantas kok. Gue cocoknya sama Zakir Naik, tapi Zakir Naik gue bilang apa mau gue undang lagi nih? Iya. Mantap. Gila. Kayak Donditan, apakah taiknya Yesus ilahi? Masa gue ngelawan orang debat kayak begini? Tai ditanyain. Itu pertanyaan logis. Ini lu tanya anak kecil masa tai ada ilahi yang namanya tai ya tai gimana? Itu orangnya dari ilahi. Kan Tuhan lu manusia. Karena begini, karena Tuhan bilang gua kelas dunia, ya gua cari yang kelas dunia dong. Kalau nggak Zakir Naik, Paus itu aja. Udah selesai. Kalau di Indonesia
debater Kristen yang oke punya siapa? Sebenarnya di bawah Ayamnya gue cuma mana? satu, Paul Zhang. Di bawah gue tuh Paul Zhang. Gue udah ngomong sama gue, si Paul Zhang ini akan jadi ikut lo. Kalau si Edis? Tapi Tapi kan gue ada Edis masuk neraka. Oh, Edis masuk neraka. Iya, kami udah dapat Loh, penglihatan. kenapa Edis masuk neraka? Kan Yang penonton banyak. dapat penglihatan 3 orang Muslim. Bang Lukas yang lihat Edis, dia disalib nangis-nangis di bahkan dibantai sama iblis. Terus di depan Edis ada Bang Lukas duduk di singgasana, malaikat-malaikat mau Bang Lukas. Oh, gitu. Edis masuk neraka ya? Iya. Kalau si Agatha? Sama, Masuk neraka. Edis, Sopiatul, Elia Meron masih di tengah-tengah. Oh, di tengah. Ngegantung ada Merol ya. Ini kan kebenaran bro, nggak bisa lo main bohong-bohong di hadapan Tuhan. Bom-bom. Bomnya masuk neraka. Bom-bom masuk neraka. Kasihan ya. ini lu bonis orang mas neraka ini dari mana ilmunya? Nabi. Gua kan nabi. Gua dibilang bukan nabi, gua dibilang tukang sayur. Gila nggak dia? Siapa yang bilang tukang sayur? Siapa Si yang Bom-Bom? bilang tukang sayur? Wah, kurang ajar tuh si Bom-Bom bilang lu Jadi tukang gini. sayur. Waktu teman gua mimpi si Bom dilindas sama Gara-gara Raul. dia bilang tukang sayur masuk neraka dia. Iya. Pak Haji kedatangan tamu nabi. Sekarang gini, Pak Haji, bukan Kalau masalah kalau saya bilang pedagang emas surga juga kali ya. Enggak gini Pak Haji. Karena gini, saya ini kan dapat penglihatan. Penglihatan ini kan cuma satu. Kalau gua bohong, gue yang masuk neraka. Iya dong. Pendusta mana ada? Oh, pendusta masuk surga blok sini nggak ada. Pendusta nggak ada di surga. Satu titik pun. Nah kalau gua bohong, gua nabi dan rasul. Gue yang akan masuk neraka, bukan bom. Tapi kalau gua benar, ya dia orang masuk neraka kan itu aja hukumnya. Kalau dua-duanya? Apanya? Kalau dua-duanya. bohong. Nggak, kalau dua-duanya bohong, ya gue yang masuk neraka. Tapi yang jadi masalah, setiap penglihatan tentang gua, semua selalu berbicara tentang sorga dan tahta di sorga dan ada malaikat-malaikat. Iya. Seperti itu. Itu mungkin mau makan dulu kali. Enggak. Makan dulu makan. Ayolah. Aku sudah aku Makan dulu lu kan. Sudutnya enggak ada. Oh. Mana sudut? Masih aman kan, Romo? Ya udah. Masih aman kan? Aman dong. Masih aman. Ada mah ketawa-ketawa aja dia. Ya dia Susah dibantah. Kalau udah masuk surga turun naik turun surga udah. Mendingan diem. Iya. Susah. yang waras yang mengalah ya. Yang saya bingung kata Romo kan Kristen nggak ada surga. Tapi surga bolak-balik ke surga. Benar nggak itu? Ya itu dia. Bacanya kan terjemahan yang ada di Indonesia. Makanya begitu. aku sudah makasih. Kalau Luka itu nggak mementingkan data. Siapa bolak-balik surga? Dia udah nabi dia. Lu kadang-kadang pinter lu. Lu gak bolak-balik ke surga berapa kali lu? Ya, yang banyak ke surga itu sebenarnya bukan saya. Saya pernah ke surga sekali. Lalu Tuhan Yesus pernah datang langsung dan mimpi real di depan pakai jubah emas sama 7 malaikat datang. Malaikat Gabriel juga pernah datang pas Oh, Salahnya Bang Luga nih satu sebenarnya. apa sih? Ketika ke surga Yesus datang itu nggak divideoin. Nggak Jadi bisa, kami Pak. nggak percaya. Itu surga, gitu, Pak, bukan masalahnya. bumi. Oh, Kalau itu bumi surga. lu bisa bawa kamera. Lu masuk surga bawa kamera ditampar malaikat Gabriel. Ngapain kamu sini? Bukan itu Emang juga. ini rumah bapaknya? Luka. Hah? Kelihatan wajah Yesus. Iya, Yesus itu aduh, ngeri banget lah mukanya. Kalau Bersih-bersih yang dah. di muncul di Google itu ada nggak yang sama? Itu mirip-mirip nyata, dikit lah. nyata Pak, transenden atau melalui mimpi atau lagi Karena posisi kami lagi berdoa Pak, bukan lagi mimpi, bukan kami lagi tidur, pas kami lagi berdoa. transenden ya. Iya, dia menampakkan diri. Jadi memang Yesus itu bedanya sama malaikat. Yesus itu bisa dipegang, dagingnya ada. Ada dagingnya. Sampai hari ini. Jadi kalau dia nampakin diri, mohon maaf. Berarti lu pernah lihat muka Yesus dong? Iya, dia kalau menampakkan diri dia selalu terlalu bercahaya. Jadi gimana sih cuma kadang-kadang hidungnya. Enggak, yang gua tanya tadi lu berapa kali bolak-balik ke surga? Teman-teman ada yang mau nggak nih? Sekali doang. Berarti bukan bolak-balik dong. Saya udah makan tadi sebelum. Gua kan menceritakan nabi-nabi yang Kemudian lain mau- juga yang bolak-balik. Jadi bukan gua yang bolak-balik. Kadang-kadang netizen kan nambah-nambahin aja. Oh gitu. Kan gua suka mie ayam nih. Kira-kira ada tukang mie ayam nggak di surga? Ada. Ada tukang mie ayam. Sebelum kita makan mie ayam di bumi, mereka udah duluan di sana sebelum Oh, terjadi. siapa yang jualan mie ayam itu?
Ya para malaikat lah. Oh, Kan malaikat, manusia ini ayam, diciptakan pagi. menurut rupa Iya. dan gambar Allah, Pak. Iya. Gimana sih? Kayaknya tukang cilok juga ada ya. Oh, jadi maksudnya kalau nggak ada tukang mie ayam, terus lu di surga mau makan apa? Makan angin gitu. Kan gua suka mie ayam nih. Nah. Gua pengennya mie ayam sama Lu cilok. mau surga yang ada mie ayam atau enggak ada? Yang ada. Ya udah lu gabung. Gabung ke lu. Dia katanya mau surga yang ada mie ayam. Gua mintanya dua. Gua mintanya dua. Gua kan suka mie ayam sama cilok. Bisa, 3-4 bisa. Yesus Oh, nanti bisa. datang prediksi berapa tahun lagi? Di surga ada cilok, guys. 2033. 2033. Itu prediksi ya. Artinya Kiamat dong. Dia datang kedua kali. enggak. 2033 dia datang menjemput pengangkatan 3,5 tahun pesta di surga namanya pesta perjamuan anak domba Wahyu pasal 18. Setelah 3,5 tahun perang Armageddon menguasai Yerusalem selama 1000 tahun. Seluruh bumi kita menguasai bumi selama 1000 tahun. Kalian ini tolonglah cari kos-kosan tempat lain. Loh, kalian ini kira-kira 1000 tahun di bumi loh, Pak. Ya kan? Aldo ketawa. Daripada rumahnya ini mau gabung. Ya. Lu gak mau terakhir nih, apa bedanya dunia nyata dengan dunia hayalan? Kalau dunia nyata itu ya kayak gini kita makan. Kalau dunia hayalan itu nggak kenyataan, cuma mimpi. Tapi jangan salah, semua nabi di Alkitab itu semua mimpi, 90%. Nah sekarang pertanyaannya gak, lu sekarang Kitab yang lu baca-baca itu semua mimpi para nabi. Gak, pertanyaan sekarang lu lebih banyak dunia nyata atau dunia hayalan? Sebelum saya debat dengan Moko Gintang, teman saya ngomong gini, iris kuping gua kalau lo bisa debat sama Moko Gintang. Setelah gua debat dia udah nggak kelihatan lagi sampai hari ini. Nggak lu iris kupingnya. Kan dia udah nggak kelihatan lagi sampai hari ini. Kabur ya. Potong kuping gua katanya. Aku mau makan. Nggak mungkin ngomong style lo kalau Moko Gintang. Ya gimana gua mau lawan Moko Gintang, gua masih ngamen di Blok M. Nggak percaya lah mereka kan. Tapi apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Tuhan udah ngomong sama saya. Kamu akan jadi penunjuk besar. Itu kan. Jadi. Udah lu makan dulu lu, nanti keselak lu. Nanya. Yang nanya bukan gua, Bang Andi. Bang, makan. Jangan lagi nih. Enggak itu. Ya, coba. Keren surga ini keren. Di surga ada mie ayam sama cilok. Yang jualan malaikat pula. Jangan ngayal dulunya janda. Sepanjang Luga belum bisa videoin kondisi surga, kami masih belum percaya. Itu aja sih. Kalau saya sudah memvideokan surga, ini dari sekarang, maka tidak ada lagi ujian. Makanya saya bilang berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Kalau gitu udah ngeliat Tuhan, ya kita udah pasti masuk surga semua lah. Gua menampakkan diri di pintu, udah selesai. Bang Ican nggak? Bang Ican nggak? Bang Ican nggak makan? Ini banyak yang komen di TikTok gua dari Kristen nih. Si Luga goblok penyesat katanya tuh. Mereka bilang gitu goblok sama Ini Kristen Bang Andi yang ngomong. Kalau nih mana ya? Romualdo dari mana Romualdo? Ordo apa? Dari ordo mana? Saya bukan dari Katolik, Pak. Oh, Saya dari Asiria. Saya ditabiskan di jemaat Asiria. Pastor, apa ini? Gembala. Hah? Ditabiskan di mana? Jadi kalau Bapak tahu Asiria, Asiria itu sama tuanya dengan Ortodok dan Katolik. Ya, jadi itu jemaat awal berdiri di abad 1. gitu. Katolik. Berarti posisi di Asiria ya? Ya, tapi sekarang ya posisi saya tuh udah bukan Romo lagi. Sejak 2020 saya melepaskan diri dari Romo itu kan gereja. bahasa Jawa ya artinya apa? Romo itu bapak. Romo itu ya father, ya father pemimpin jemaat yang udah ditabiskan. Saya ditabiskan di Queensland, Australia. Tapi Luga lu ini ada Luga. Apa? Romo bahasa Inggrisnya apa? father. Abuna kalau Bapak-bapak gue. iya, Abuna kalau di dalam bahasa Aramaik ya. Lapar si Luga. Tambah lagi nggak? Nasinya. Ini gua ya, Tuh. Dia ikan Romo nggak makan ikan. Zaman di Aduh. zaman di Zoom masih Tambah terus. dulu.
Apa? Iya betul. Belum. Ya, kalau di Masih Roma. Katolik itu kan gini Rom ya. Itu ada ordo namanya Jesuit. Jesuit itu yang apa kaum terpelajar. Terus di dalam Jesuit itu Nah, Guru Nda. pecah lagi, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru Nda. Mereka murid Yesus yang punya Awas sendoknya dimakan katanya, kata Bang Juma. Trublat itu komunitas Trublat dari Eropa. Nggak pakai sendok. Tangannya maksudnya lu Mereka gigit. jadi punya Nggak pakai sendok, Guru Nda. sejarah tentang Yesus itu. Jadi Yesus punya istri yang dikeluarin sama Da Vinci Code itu. Karena kan memang ada ini. Itu isu dari menarik. Katolik, tapi yang Da Vinci Code. bukan, itu yang ini dari Trublat itu, dari ordo Jesuit itu. Ya itu menarik isunya. Gua udah pernah bahas ya itu sama Abang Yonatan sama Luga satu denom. Oh enggak, beda. Beda. Iya. Terus pemahaman Luga tadi gimana menurut Abang? Ya kalau di Katolik Protestan itu melihatnya Kristen feminim tadi yang Romo bilang, dan itu dilihat sebagai simbolik, bukan doktrin. Kata Bang, jadi suka-suka dia lah hiburan. Enggak apa-apa, lu gak punya benar kok. Roh Kudus perempuan bukan? Iya, Roh Kudus perempuan. Sama berarti. Tapi secara Punya payudara nggak menurut Abang? ya kalau perempuan punya payudara. Oh sama berarti. Sama. Nggak mungkin lah gua ajak orang yang lawan gua. Saya Katolik dari Roma Katolik ya. Memang di Katolik itu ada bukan misteri juga, banyak yang di semacam kayak tahu Santo Alexander ya. Nah, Santo Alexander tuh dilahirkan tanpa persetubuhan, dibikin persis kayak Yesus Kristus lahirnya. Oh ya. Kamu sudah tahu, sudah pernah mendengar itu? Baru pertama kali saya dengar. Gue udah bilang lu pesen ayamnya 2. Jadi seperti itu. Jadi di Katolik Habis kan saya tidak ayamnya? mau menutup ya, karena saya dari kecil memang sudah ini sama para frater. Nah, ordo yang besar di SPD di Mall Medan di Flores. Saya di situ. Tadi gua udah makan. Iya Pak. Jadi ya, dan saya sendiri tidak harus benci dengan Katolik, enggak, saya tidak melihat seperti itu. Pak siapa namanya Saya Pak? Vincent. Ya. Saya temannya juga, dan saya dulu street preacher 2011 loh saya. Oh berarti belum ke jadi pendeta belum? Kalau pendeta itu kan dia harus mengabdi di salah satu gereja. Ada pendeta muda, jadi dia ada tahap-tahapnya, Pak. Pendeta itu tidak ada akademisinya, bukan. Iya. Ini harus dipahami. Beliau ini penginjil jalanan. Saya penginjil jalanan. Oh gitu. Mau di dalam bis, mau di mana ya Pak? ya? Iya, dulu 2011 Pak. Udah lama kenal si Luga, udah lama. Bukan berarti emang udah nggak disuruh. Saya bikin debat dengan Moko Ginta itu udah bisa. Oh, Bang Vincent udah lama kenal Luga. Dia di blokir, kami kan di blokir. Oh. Kami nyetrit di blokir tuh lama. Ini Luga ini gejala awalnya kayak gimana Pak? Enggak, dia memang dia nih. Emang kayak gini? Dia taat, dia Oh, taat. Dia- iya. Dia setia aja gitu. Gue fokus ke Jangan pelayanan aja. Dia nggak main. Pertanyaan dia jawab loh. Lu jangan buka kartunya lu gak semuanya Bang, jangan. Hah? Kalau aku udah tahu dia Enggak, dulu kami kan bisa bikin debat-debat kan Iya. sama Moko Ginta, Mane Mali. Dulu kan saya bisa bikin. Saya pernah bikin, nggak ada yang datang, Pak. Terakhir saya bikin di Bapak di sama Roh Amrik. Kudus bersenggama. Gimana tuh? tanya Saya Kak. jawab ya. Saya jawab. Tahan bagus ya. Beneran bagus. Bapak dengan Roh Kudus bersenggama. Pertanyaannya bagaimana? Kurang kencang lu suara lu. Pertanyaannya, Makan. kenapa manusia ini bersenggama sampai hamil? Jadilah orang-orang yang ada di sini. Berarti persenggamaan itu adalah sesuatu hal kehidupan yang sangat tinggi, puncak. Jawabnya iya. Oh bersenggama. Bagi lu bersenggama, makanya jangan nonton bokep. Jadi saya bersenggama negatif aja pikiran dia. Lo pun ada di dunia ini karena nyokap bokap lu bersenggama, betul apa betul? Betul. Oh, udah selesai, nggak ada yang salah di situ. Jadi kalau Tuhan bersenggama, nggak ada masalah sebenarnya. Lo aja bikin masalah, makanya susah. Yang jadi masalah, Tuhan punya sperma nggak? Punya. Punya. Gile. Parah bener. Lo tuh udah kelamaan, makanya lo harus kembali. Ini udah ibarat kata sih udah berjalan di padang gurun belum pulang-pulang, makanya nggak ngerti. Cuma nggak salah di situ, apa yang salah? Buktinya gue bilang Yesus Bapak istrinya Roh Kudus nggak ada tuh Tuhan marah sama gue, yang ada justru dia malah datang.
ngasih gua mahkota, ngasih gua kerajaan Jadi surga. setelah bersenggama, zigotnya, benihnya ditaruh di Bunda Maria. Bukan. Ya. Bunda Maria kan baru lahir kemarin sore, Pak. Tahun 2000 kemarin. Jadi Di dalam kekekalan itu Bunda Maria kan nggak ada. Jadi Yesus, anak Allah, Bapa itu sudah ada di dalam kekekalan bersama-sama. itu sampai hamil begitu besar kan, berarti tumbuh dia. Turun. Yesus turun dari surga. Kata Bapa, anakku kau turun. Kemana? Ke perut Maria. Supaya kau lakukan. Mengecil dulu berarti dia di perut Maria kan. Nah, Tuhan itu kan Jadi zigot. nggak bisa kita kita atur-atur mau mengecil mau membesar, kita nggak lihat ya kan. Jadi itu udah di luar otak kita. Pasti Intinya mengecil dulu kan. baru- mau mengecil juga nggak masalah, Iya. Pak. Intinya Yesus itu kan bisa membangkitkan orang mati. Dia bisa bangkit dari kematian. Yesus membangkit orang mati pakai kuasa siapa? Pakai kuasa siapa? Maria itu bukan Bunda. Siapa? Kuasa Allah, Bapak. Menumpang itu jadi Kristen kan dia. Yesus bisa pakai kuasa Rahim. Roh Kudus. Bapaknya. apa? Pakai kuasa bapaknya. Salah. Roh Kudus. Kuasa mamanya. Juga Nah, ibunya Yesus itu Namanya Roh Kudus kan? ibunya Yesus Maria ibunya Yesus Maria atau Masalahnya ini Tuhan. Mama kandung Roh Kudus, Maria mama angkat. Dia apa enggak? Mama angkat. Ini lagi pesan. Bang Ari terhibur. Loh, si Maria kan cuma ciptaan Tuhan. Aduh, Kenapa itu dia ke ibunya Tuhan lu si Maria si Marsisa. ketika, Bunda gitu bilang lu, sasi-sasi. ketika Gabriel datang ke Maria, kau akan hamil. Loh, kamu belum punya suami. Bagaimana itu bisa terjadi? Roh Kudus akan turun kepadamu. Dan anak yang kau lahirkan itu bukan anak lo, kata Gabriel. Itu anak Allah. Bukan anak gue ya. Itu anak Allah, kata Gabriel. Makanya orang Katolik harus bertobat. Yesus itu anak Allah, bukan anaknya si Maria. Tapi Maria itu bukan Allah. Tapi Maria yang mengandung. Tapi kan kemarin dia bilang, kemana aja kau nak, ibu bapakmu cemas mencari engkau. Bukankah aku harus berada di dalam rumah bapakku? Ini bapak yang mana nih? Lagi kan dua bapak kan, punya dua bapak, punya dua ibu. Bapak iri. Bukan bapak Bisa- tiri, bukan. Bisa juga Roh Kudus itu kandungannya lemah, jadi kalau Oh, kandungan. gugur, Iya, iya. Nah, karena gugur, Jangan ngomong dia gitu, Pak. dipindahin ke Bunda Maria. Yesus Kan berkata, barang siapa bayi mau- tabung kan udah ada waktu itu pasti dong ya kan. Yesus itu sangat menghargai Roh Kudus. Dia bilang gini, barang siapa menghujat Menghujat anak aku, manusia, dia akan diampuni. Tapi Barang siapa menghujat Bapa, dia akan diampuni. Tapi barang siapa mengucapkan penentangan terhadap Roh Kudus, dia tidak akan diampuni, baik di dunia ini maupun di akhirat. Sensitif sekali Roh Kudus itu, karena jadi ibu. Terus kenapa nggak Roh Kudus yang melahirkan Yesus? Kan dia kan sudah dilahirkan di surga. Nah, ini kan proyek baru. Oh, ada proyek baru. Untuk menyelamatkan manusia dari Oh, manusia. itu proyek baru dari Tuhan. Yesus bisa bangkit dari antara mati, lu bisa bangkit dari kematian nggak? Enggak. Nah, kenapa lu ejek? Siapa yang ngejek kan gua nanya. Yesus membangkitkan orang mati pakai kuasa siapa? Kuasa Roh Kudus. Tuh kan ke Kristen dia. Kok Kristen gua? Kan gua ada jawab pertanyaan lu, ngehe. Oh, berarti Yesus masuk ke dalam rahim Maria itu jasad penitipan Tuhan. Jangan ngomong kayak gitu. Enggak, kalau dokter Adi itu tuh pernah bilang Maria itu dipinjam rahimnya. Bahasanya tuh begitu. Kalau tadi dia ngomong gitu. Iya, penyembaran. Karena Maria sendiri pun Dia kan manusia biasa. pinjam rahim. Bayi tabung kan gitu bayi tabung. dia bunda Allah. Oh, itu istilah orang sekarang bayi tabung. Bayi tabung. Nah, bayi tabung menurut Pak Adi. Ya, Saya bikin film itu. Jadi suami istri bisa. enggak istri nggak bisa hamil karena kalau hamil keguguran terus. Nah, begitu terjadi pembuahan, ada embrio dipindahin ke rahim perempuan lain Yang sehat ya. yang sehat. Kayak ini loh kan, ibunya orang Kristen. Nah begitu besar lahir si ibu yang rahim tadi, ibu kandung ini merasa sayang mana? Dilema untuk melepaskan. Dulu dia waktu dititipkan dia dibayar. Sekarang karena gue merasa ini anak gue bayar. Ya lu pernah bayar sama gue, tapi ini jadi anak gue. Dipasang. Keren itu. Konsekuensi logis loh yang bahasa logis dari apa yang dipaparkan juga.
Jadi waktu saya bawa ke MUI, Ustaz Khalid, film tadi, MUI bilang itu anak ibunya, bukan bapaknya. Anak yang melahirkan. Iya. Kan bapaknya bukan Yusuf, Yesus. Iya. Ya kan? Bukan. Itu anak ibunya. Bapaknya Yesus siapa? Bapak kandungnya siapa? Ya. Bapak kandungnya Yesus. Ya kan bapak tadi. Siapa? Bapak. Allah Bapak kan? Iya bapak. Jangan bilang punya. Makanya bapak kadang-kadang Makanya Yesus berkata ada. Bapak kami yang di surga kan? Iya. Nah coba saya nanya ke Romualdo, siapa bapaknya Yesus? Allah Bapa bukan? Nah, karena Bukan. Karena ini bukan Tuh. Tuhan, ini antar manusia. Romualdo aja bilang bukan. Ini anak siapa nih? Anak siapa ini? Tommy bilang ini anak ibunya deh. Isa ibnu Maryam. Nggak salah juga orang ngomong kayak gitu karena kan dia mungkin tidak mengenal ketuhanan. Yesus ini kan lahir dengan mujizat. Enggak, ini komparasi data tertulis Heeh. yang jadi bahan topik pembahasan. Kalau di dalam kitabnya Islam itu nggak ada peran Bapak di bumi untuk Yesus tuh nggak ada. Nggak ada sama sekali kan. Makanya disebutnya langsung ke ibu. Ya. Nah, Tapi kalau dalam Alkitab kan jelas ya kan. Maria nanya, kami orang tua mencari engkau. Yesus langsung jawab, bukankah aku harus berada di dalam rumah Bapakku? iya. Rumah Bapaknya dia sebut sinagog loh. Iya, Betel. Kayaknya bapak nggak maha kuasa. Bapak nggak maha kuasa. Kenapa Pak? Kan biasanya suami takut nih istrinya gitu. Suami takut sama istri. Pak Dedi. Suami takut istri. Itu karena beratnya perekonomian di dunia ini. Tahu nggak waktu Tuhan Adam dan Hawa dikatakan susah payahmu akan kubuat mencari rezekimu Romo lihat sini, Romo. dan sampai kau mati di jalan di tanah ini. Jadi gitu. Makanya ada istilah suami takut istri. Itu kutuk Pak. Ini lanjut. Artinya tingkatan tindakan Roh Kudus tadi jauh lebih tinggi karena kalau berdoa sama Yesus sama Bapa itu bisa dimaafkan. Sama Roh Kudus nggak bisa. Tingkatan lebih tinggi dia. Sebenarnya bukan lebih tinggi. Sensitif. Karena dia sifatnya dia sensitif kan dia perempuan. Kalau cowok ini kan ditempelin bolak-balik juga sakit hati. Kalau cewek diomongin sekali Udah liar banget ya. Itu tempenya kan dimakan juga? Udah. Kita mah menikmati Kenapa aja. lu nggak nulis? Iya, ntar gua tak. Kenapa lu nggak nulis? Ada bukunya. Ada buku saya. Ada bukunya. Ada. King King. Orang kurus perempuan juga ada buku saya. Ada bukunya. Lo taruh di toko gua. Oh gitu. Gua punya toko online. Ya udah nanti kita taruh. Ya. Banyak yang beli. Toko Buku gua ini nanti tuh saya akan explore ketika nanti saya menantang Paus Leo yang kedua. Enggak, lu pernah nggak debat sama Kristen terbuka begini? Sering, pendeta-pendeta sering. Ada Bunda Juma, ada Takut sama Bunda. lu. Iya, pada diem kan. Ada Bang Juma. Gua sangka di dunia online hebat, di dunia nyata juga Iya. sama aja. Gua takut sama lu ya, Kak? Udah gua jajalin, hampir seluruh pendeta yang ada di Jakarta ini dialog langsung kayak Sepil gini. Bang Juma belum komen. Itu tadi gak nyambung nggak? Masalahnya kan di dalam kitabmu itu jadi topik pembahasan. Nih saya jambak Yesus itu Bunda. dihadirkan sosok ayah di bumi. Terus Yusuf, Iya kan? Ya makanya ditambah tadi saya bilang ada ayah tiri atau ada ayah baru di bumi. bukan ayah tiri. Iya. Kalau ayah tiri itu kan menjanda dulu mamanya baru nikah lagi. Kalau Roh Kudus kan suaminya Allah Bapa tetap ganteng, nggak pernah menjanda. Bahasanya gini loh, untuk di bumi sebagai manusianya itu lengkap punya ayah punya ibu. Pandi minta dilipin. Iya kan? Assalamualaikum Guru Punya Nda. ayah punya ibu versi di bumi, punya ayah punya ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecilin aja Kang, kecilin aku di sudut bawah. Bapaknya Yesus. Siap-siap Guru Nda. Inilah anakku yang ku Tampilin kasihi. tampilan di YouTube-nya Dan nanti akan rubah Guru Nda dua kali kalau loh dia dikecilin. ngomong waktu di baptis. Mending gini. Oke, tapi kenapa Bapak membiarkan dia mati di sana? Gak apa-apa, teman-teman pingin lihat perutnya Luga. Makan ikan Romualdo diembat juga Guru Nda. Bukannya lo dia mempersembahkan sebagai persembahan. Barisan dan aja.
Romualdo Bang Juma, shalom. korbannya ikan. Korbannya ikan. Loh, ada rasul kan? Ini Bang Juma, salamnya Romaldo. Oh, ya. Ini Berunda Romualdo. Halo. Kurang kenceng suaranya. Ya, Bang Aldo. Ngobrol. Diam dulu. Akhirnya bisa silaturahmi sama teman-teman kita di pusat. Makasih Bang. Lanjutkan. Masya Allah. Pasti ada ilmu yang bisa diterima sama teman-teman kita yang di bawah juga. Lanjut. Ada ucapan untuk Nabi Luga nggak, Bang Juma? Kalau ini teman gue ini, gue banget ini. Ini gue banget ini. Nanti jumpa lagi kita Bang Luga. Kapan? Bulan-bulan 3 lah insya Allah. Oke. Oke sip. Lebaran itu. Habis lebaran. Iya habis lebaran. Mantap kali Bah. Enggak, gua bukan nyepil jempol lu, perut lu gua sepil. Ini jas gua tuh gemuk. Jasnya keren. Wah mantap kali. Kayak jasnya ini Andan ATT. Ada. Enggak, lu ngomong dulu jas dari mana? Jas sumbangan dari Bu Dewi Asmara. Bu Jenderal dong dapatnya. Baik banget Ibu itu. Oke. Ibu Jenderal Lanjut, itu, lanjut. enggak? Iya. Ibu Jenderal itu. Iya. Ya, Karena kan jas gua kan kecil Pak, jadi perut gua gemuk kan kelihatan banget. Udah cari yang gede lah kayak gitu kan. Ini kan agak nutup dikit. dia udah tahu kalau gede jadi cari yang paling. Iya, namanya di. Nah kalau bapak menyayangi anak, kenapa dia membiarkan dia tersalib? Karena kalau bapak nggak memutus anaknya, semua yang di bumi ini semua tanpa alasan semua masuk neraka. Beneran. Minta ampun penuh itu nggak ada connectingnya. Jadi cara untuk masuk surga harus Yesus mati. Ketika manusia berdosa, seluruh bumi berdosa, bumi tidak bisa minta ampun ke Bapa, nggak bisa. Karena ada penghalangnya dosa. Untuk menghancurkan dosa ini cuma jalan satu-satunya yaitu penebusan dosa. Harus ada darah yang tertumpah. Nah, ketika darah tertumpah, maka Roh Kudus bisa diberikan kepada seluruh manusia. Ketika Roh Kudus memenuhi manusia, bisa ke surga. Makanya kalau lo penuh Roh Kudus bisa langsung Jadi harus ada pergi. Jadi harus ada tumbal manusia. Enggak izin gua. Disebut foto ya. bukan tunggal, bukan tumbal, penebusan. Oh, Romualdo pengen dipoto. Pengganti. Fotoin itu berdua. Udah. Iya. Fotoin dari sini. Syarat untuk kan si Bang ini siapa? Ya Tuhan, ampunilah aku, dosaku udah banyak banget gitu kan. Ya. Itu syaratnya harus ada penebusan, nggak bisa main, ampuni kok nggak bisa. Emang maksudnya lo, ampuni aku Tuhan, kalau Bapak ngomong gini, habis dosaku nggak bisa. Itu harus ada darah yang dicurah karena upah dosa adalah maut. Oh, Galatia 3 pasal 13. Kadang-kadang udah pintar. Terus Itu yang terkutuk siapa? menurut Edis, menurut Edis gitu ya, menurut Edis nih karya salib itu karya iblis, setuju nggak? Yang nyuruh Yesus turun ke bumi siapa? Iblis atau Bapak? Bapak. Berarti blow on si Edis. Jadi Kata menurut saya kamu ini iblis. Karya siapa? Yang nyuruh Yesus turun ke bumi iblis atau Bapak? Bapak. Yang ngutus siapa? Bapak. Ya udah berarti rancangannya Bapak dong. Loh, kata saya ini rencana iblis. Ngapain dong kalau dengerin si Edi sih? Dia aja bentar lagi juga udah mau masuk neraka. Oh, saya ini masuk neraka. Ya iyalah. Kita ngomong pasti-pasti aja. Lo kan percaya. Nanti umat. Lo bilang kalau ngomong pasti ya kita lihat yang tertulis ya. Ya, yang tertulis ini keren nih. Keren. Gue bacain langsung terjemahannya. Yohanan 11:47 sampai 53. Ya, maka berkumpullah imam-imam besar dan kaum Farisi itu lalu berkata, apa yang harus kita lakukan sebab orang ini Yeshua membuat banyak mukjizat. Jika kita membiarkan dia terus seperti ini, semua orang akan percaya padanya dan orang-orang Romawi akan datang dan mengambil alih negeri dan bangsa kita. Tapi seorang dari mereka yang bernama Kayafa, yaitu kepala imam-imam tahun itu, berkata kepada mereka, kalian ini nggak tahu apa-apa, tidak berpikir juga. Lebih baik bagi kita jika satu orang ini mati untuk bangsa ini daripada seluruh bangsa ini binasa. Terus? Dan sejak hari itu mereka memutuskan untuk membunuhnya.
Jadi ini kemauan siapa? Penebusan dosa ya. Jadi itu rencana siapa? Rencana mereka. Imam Kayapas Itu gak mau sama Edis. Yohanes 11 kan? Yohanes 11. Ya, rencana Bapak, rencana iblis nggak tercatat di sini. Di sini nih catat rencana siapa tadi? Imam Kayapas bernubuat. Kayapas. Oh, berarti rencana Imam Kayapas. Loh, 24 ayat 4 coba. bukan gua nih. Ya, bukan gua nih. Orang-orang yang berkumpul lalu mereka memutuskan untuk membunuh. Iya. Oke. Gitu. Yesus kan berkata seperti ini. Memang anak manusia akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis oleh kitab para nabi. Akan tetapi, kata Yesus, celakalah dia yang olehnya anak manusia diserahkan. Artinya Yesus mengutuk ketika mereka membunuh Yesus. Jadi kedatangan Yesus ke bumi aja udah rencananya Bapa, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Itu kan anak manusia akan pergi. Iya, anak manusia akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Akan tetapi Iya. celakalah mereka. Iya. Yesus mengatakan, yang punya jahat celaka. iya betul. Tapi Bukan sesuai Yesusnya yang celaka. Enggak. Tapi sesuai dengan Iya, maksudnya kan ini kan omongan kepada Yudas Iskariot. Iya. Kan Yudas ya yang merencanakan penyerahan Yesus kan. Maka Yesus bisa ditangkap. Kalau Yudas juga nggak ngomong-ngomong, mungkin Yesus juga akan beda cerita. Tapi sesuai data enggak? Yang merencanakan itu siapa tadi yang merencanakan? Ya itu. Kayafa, imam-imam besar, orang Farisi. Itu yang tercatat. Nah, itu yang tercatat. Itu rencana kedua. Rencana pertama, Di mana itu tertulisnya? ya Kalau gini. ini ada ini. Iya, gini Pak. Rencana pertama Yesus turun ke bumi siapa yang merencanakan? Imam Kayapas. Bapak lah yang merencanakan turun Siapa? ke bumi. Siapa? Sang Bapak. Ya udah, berarti Yesus turun. Kalau Yesus nggak turun, ada nggak penyalipan? Lu kayak maksa. Nggak ada. Ini integrasi dia. Kalau nggak bilang Iya. ada Iya. apa di nyawa gua? Ini aja nih pakai ini mau buat mukul siapa kek yang duluan? Yang dipaksa orang. Nggak maksa. Jadi Ya, gini, teman-teman jadi, ya. Oke. Gantian. Lanjut. Gua menghormati ya semua yang punya penafsiran sehingga ada ajaran Yeshua itu terbunuh karena rencana Bapa atau rencana iblis ini dua kubu ini besar di dalam kekristenan. Cuma sekali lagi, saya ini bukan mengambil posisi sebagai rohaniawan, tapi sebagai penerjemah. Patokannya adalah naskah. Iya. Nah, di naskah di sini nggak ada nih teks satu pun yang saya terjemahkan Bapa merencanakan atau Bapa mengaruniakan putranya untuk disalib, nggak ada. Ada. Ya. Itu yang dibantah. Romo, izin. Assalamualaikum warahmatullahi Ini kan, Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin. Tema ini kan pertamanya yang bawa ini Gurunda Juma. Diangkatlah sama Edi sama Bom Bom. Nanti saya minta pendapat Bang Juma boleh kan? Oke. Dilanjut dulu, sok dilanjut dulu. yang baru dong. Edis bilang Bible itu memperbolehkan poligami. Ini tanggapannya monggo. Jangan mengarah ke situ dulu, Res. Ini ke Oh, jangan dulu ke situ. Ya, ini rencana siapa? Rencana iblis atau rencana Bapak? Ini kan yang bawa tema ini awalnya Gurunda Juma. Boleh minta pendapatnya Gurunda Juma, penjelasan dari Gurunda? Oke, makasih banyak. Masya Allah, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam semuanya teman-teman sekalian. Jadi hal-hal seperti ini bisa dikembangkan ke depannya. Teman-teman kita yang Kristen diajak diskusi seperti ini untuk memperlihatkan kepada dunia luar bahwa debat itu hanya sebatas debat, tetapi di dunia nyata kita itu saling mengasihi satu sama yang lain. Kita boleh keras di dunia debat karena kita masing-masing memperjuangkan argumentasi, apalagi membahas tentang kepercayaan, keyakinan, iman. Akan tetapi dunia nyata kita adalah tetap saudara sebangsa dan setanah air. Nah, terkait materi penyaliban ini, kesimpulan akhir dan kesimpulan awalnya itu adalah salib ini pemikiran Tuhan atau pemikiran manusia, itu dulu. Adanya Yesus disalib itu
pemikiran manusia atau pemikiran Tuhan. Karena ketika Matius mencatat di Matius 16 nomor 23, ternyata latar belakang sampai Petrus, Simon menarik Yesus ke samping itu karena Petrus berpikir ini Yesus kalau terus ke sana dia akan mati disalib. Itu pemikiran manusia. Maka Yesus mengatakan, "Enyahlah iblis, engkau adalah batu sandungan bagi Tuhan." Engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Apa yang dipikirkan oleh Tuhan? Orang yang dikasihi, orang yang disayangi, orang yang dilindungi tidak akan mungkin dibiarkan mati dibunuh oleh musuhnya. Itu tidak mungkin. Maka Tuhan pencipta langit dan bumi yang mengutus orang mulia ini itu akan menjaga di setiap jalannya, sehingga meskipun orang berencana, iblis berencana untuk berkongkong-kongkong mencelakai Yesus, Tuhan yang mengasihinya tidak akan membiarkan itu terjadi terhadap dirinya. Makanya ketika Petrus berusaha untuk menggagalkan Yesus pergi menemui mereka, Petrusnya mengatakan seakan-akan dia berkata, ini tafsiran pribadi, seakan-akan Yesus berkata bahwa kamu itu menyepelekan Tuhanku. Tuhanku tidak akan mungkin membiarkan aku ini celaka. Dia akan menyelamatkan aku. Makanya dia berdoa. Sesaat sebelum penangkapan beliau berdoa, Bapak, sekiranya mungkin cawan ini biarlah berlalu, tapi bukan atas kehendakku tapi atas kehendak-Mu. Lalu seorang malaikat menampakkan diri dari langit untuk memberikan kekuatan kepada Yesus sehingga peluhnya sehingga dia berdoa semakin bersungguh-sungguh sampai peluhnya seperti titik-titik darah yang berjatuhan ke tanah. Pertanyaan muncul, Yesus berdoa, malaikat turun memberikan kekuatan. Apa tujuannya kekuatan ini diberikan oleh malaikat? Persiapan terangkat ke langit atau persiapan terangkat disalib? Nah, sementara orang disalib tanpa malaikat bisa bertahan sampai berminggu-minggu nggak mati. Lah ini yang disalib baru 3 jam sudah mati. Lalu malaikat fungsinya apa? Bukan larinya ke salib. Fungsi malaikatnya adalah menantang Yesus agar mengangkat Yesus terangkat ke langit sebagaimana ketika Yesus dicobai iblis. Kata iblis, Yesus ada tertulis tentang engkau. Jikalau engkau adalah Mesias, anak Elohim, maka Elohim akan mengutus malaikatnya agar menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Benar, itu tertulis di Mazmur 91, nomor 11, nomor 12. Jadi kembali kepada kesimpulan saya nih, bahwa apakah penyaliban itu pemikiran Tuhan atau pemikiran iblis? Kalau pemikiran Tuhan, kenapa iblis pada terlibat? Iblis merasuki Yudas, tentara imam kepala mahkamah agama membuat kesaksian palsu, tipu muslihat dan seterusnya. Masa pemikiran Tuhan bersama dengan iblis ingin menyerahkan Yesus, ingin menyalibkan Yesus? Masa pemikiran Tuhan sampai Yudas harus berkhianat? Masa pemikiran Tuhan iblis merasuki Yudas dan seterusnya? Itu bertentangan. Jadi kesimpulan saya, penyaliban itu adalah pemikiran iblis. Yesus disalib itu adalah pemikiran iblis. Yang benar, Yesus itu diselamatkan dari salib. Itu baru pemikiran Tuhan. Demikian, silakan. Mantap, Panglima. Silakan Luga. Kang, mana suaranya mereka? Si Akang nge-mute itu. Jadi nggak masuk ke sini. Lanjut. Gitu. Jadi kalau memang Muslim meyakini ya Yeshua itu diangkat ke langit sehingga tidak disalibkan, kami harus hormati. Ya, tapi kalau kita baca apa adanya dokumen Kristen, ya itu yang disalib memang Yeshua. Enggak, karya dulu siapa? Sekali lagi ya, yang tercatat di sini itu bukan karya iblis dan bukan karya Bapa gitu. Itu adalah penafsiran, itu adalah ajaran.
Yang tercatat adalah itu konspirasi yang dilakukan imam besar pada saat itu. Itu tercatat. Itu nggak bisa bantah apa yang tercatat di dalam naskah. Tapi mereka berbuat jahat kan cenderung adalah pengaruh iblis. Sekali lagi ya, kalau kita misalnya ya ada di dalam satu penghakiman, itu terdakwanya ngomong itu iblis yang salah, saya membunuh itu karena iblis, bebas semua tahanan gitu. Jadi kita nggak bisa di dalam kondisi ini ya menyalahkan iblis, itu nggak bisa. Kita harus bertanya ya, yang salah itu siapa? Jadi oke kalau enggak Ini ya, kalau kita ingin menjelaskan sesuatu film, kebetulan Pak Deddy di sini sutradara film, jangan kita ceritakan film itu setengah doang. Bapak ini mengizinkan Yesus disalib, bangkit di hari yang ketiga. Nah kalau itu rencana iblis, emang iblis merencanakan Yesus bangkit di hari yang ketiga? Ya Bapak ini. Sebentar dulu, iblis nggak bisa membangkitkan orang mati. Kalau iblis bisa bangkitin orang mati, gue nyembah iblis sekarang. Ngapain gue nyembah Yesus? Itu kan? Udah jangan marah-marah kan? Nggak, ini karena ketegasan aja. Jadi Yesus bangkit di hari yang ketiga itu bukan rencana iblis, karena yang namanya penyalipan di Matius pasal 17 dikatakan anak manusia akan disalibkan dan bangkit di hari yang ketiga. Jadi filmnya harus selesai. Nah, di sini menceritakan satu film di pertengahan langsung pulang, langsung cerita. Jadi kita jelaskan dulu kepada Edis yang jelek, yang hitam, yang tinggal di Amerika. Dengerin. Yang fisik lo. Habis dia udah kelewatan gitu loh. Menghina agama Kristen gitu loh. Yesus ini kan mati, bangkit di hari yang ketiga. Berani nggak Edis mengatakan kebangkitan Yesus itu adalah rencana iblis? Nggak berani dia. Dia kan main setengah film, baru dia jualan, baru dapat donasi, lama-lama ditangkap polisi. Kan begitu. Sekarang saya tanya, kebangkitan Yesus rencana Allah atau apa iblis? Yang maksa orang dong. Enggak, biar Bang Juma nanti yang jawab. Biar Bang Juma yang jawab. Yang bangkit iblis masalahnya. Yang bangkit iblis. Sekarang pertanyaannya ke Bang Juma semua nih. Sebaiknya itu Yesus ini dibiarkan mati atau diselamatkan? Bang Juma dulu jawab sana. Ya, kalau saya ya sebagai bagian dari Bang Luga yang selalu baca Bible kan gitu ya. Terlepas itu hanya terjemahan, Yesus sendiri di 3 data di dalam Bible yang saya temukan, seperti yang diceritakan, yang disampaikan oleh Bang Luga tadi, bahwasanya Yesus berkata bahwa dia harus meninggalkan bumi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dirinya, yang ada di dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Itu dulu. Terlepas itu benar, ya wallahu alam bisawaf. Itu yang muncul di dalam Matius 26 nomor 24, Lukas 24 nomor 44, Lukas 22 nomor 22. Apa kata Yesus? Aku harus pergi meninggalkan bumi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Nabi-Nabi, dan juga dalam kitab Mazmur. Taruhlah kita ngambil kitab Mazmur. Bagaimana perginya Yesus meninggalkan bumi? Bisa kita lihat dari khotbah Petrus. Apa kata khotbah Petrus? Jasadnya tidak mengalami kematian. Jasadnya tidak ditinggal di kubur, melainkan dia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Siapa tangan kanan ini? Tangan kanan ini malaikat. Kemudian ketika Yesus berkata bahwa harus tercapai atau tergenapi yang ada di dalam kitab para nabi dan kitab Mazmur. Contoh, di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 11, Yesus ini adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan. Siapa ini? Yesus kan? Yesus. Berarti batu penjuru sama dengan Yesus. Yesus sama dengan batu penjuru. Ya, yes. Nah sekarang kita lihat di dalam Mazmur 118. Apa yang tertulis di situ? Batu penjuru. Kenapa batu penjuru ini? Batu penjuru ini berkata, aku tidak akan mati
dan Tuhan tidak akan menyerahkan aku kepada maut. Yesus loh yang berkata, harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Petrus berkhotbah bahwasanya Daud telah menubuatkan tentang Mesias, yaitu Yesus, bahwa jasadnya tidak mengalami kematian, tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Berarti tidak mengalami kematian. Nah, ucapan di dalam Mazmur 118 nomor 17, aku tidak akan mati, aku ini adalah batu penjuru. Berarti Yesus. Kalau aku tidak akan mati, lalu siapa? Yang kemudian yang diterangkan dalam Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia dia telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Nah, artinya bahwa memang Yesus itu tidak mati berdasarkan data yang ada. Karena latar belakang Yesus ingin dibunuh bukan karena dosa, bukan. Tadi Saudara Aldo membacakan di dalam Yohanan 11 nomor 45 dan seterusnya sampai nomor 57 itu. Jelas bahwa orang-orang yang sebagai tuan rumah saat itu ingin membunuh Yesus karena alasan apa? Alasan politik, ekonomi. Karena orang Roma mengancam akan merampas bangsa Yahudi ketika mereka kemudian tidak membunuh Yesus. Maka mereka berkongkol-kongkol ingin membunuhnya. Nah, sekarang permasalahannya adalah, apakah Tuhan yang mengasihi Yesus akan membiarkan Yesus dibunuh hanya gara-gara faktor ekonomi politik? Hanya karena ingin memuaskan kemudian orang-orang Yahudi tentang duniawi. Karena ketakutan bangsanya dirampas sama tentara Romawi, bangsa Romawi kala itu. Kan tidak mungkin. Maka yang benar terjadi sesuai dengan yang Yesus katakan. Dia terangkat karena Tuhan menginginkan itu. Jadi kenapa tadi di awal saya mengatakan apakah salib itu iblis yang punya pemikiran atau Tuhan? Karena Yesus sendiri yang mengatakan itu. Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yang dipikirkan oleh manusia ketika Yesus mengalami hal itu adalah Yesus akan teraniaya, Yesus akan disalib, Yesus akan dibunuh. Itu pikiran manusia. Tapi pikiran Tuhan apa? Sedikit pun tidak akan pernah tersentuh hal-hal yang negatif terhadap Yesus. Itu pikiran Tuhan. Kalau pikiran manusia, waduh celaka ini Yesus ini, pasti mati kalau dia dibiarkan ke sana. Maka Petrus menariknya. Maka Yesus mengatakan, enyahlah iblis, kau hanya batu sandungan. Biarkan aja aku pergi menemui mereka. Lihat karya Tuhanku apa yang terjadi. Bisa jadi Tuhanku langsung turun membawa malaikat, langsung malaikatnya turun. Nah, betul. Betul itu. Itulah yang terjadi, saudara-saudara. Jadi sekali lagi acuan saya dalam hal ini adalah apakah salib itu pikiran manusia atau salib itu pikiran Tuhan? Ya, pikiran iblis atau pikiran Tuhan? Demikian. Gitu Bang Andi, silakan. Juga tanggapan kamu gak? Matius pasal 17 saya bacakan ayat 22. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari yang ketiga Ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Jadi Yesus sendiri udah ngomong jauh-jauh hari, gua ini nanti dibunuh. Suara lu kurang kencang. Jadi Yesus sudah sebelum dia disalib dia udah ngomong kepada murid-muridnya, nanti aku akan mati, dibunuh, bangkit pada hari yang ketiga. Itu terlalu jelas itu. Gak perlu lagi ada penafsiran menjelaskan itu. Kurang jelas apa itu? Yesus sudah ngomong dibunuh. Nah, ketika Yesus mau ditangkap, Tanggapi dulu, Bang Juma, Ibrani 5 nomor 7 tadi. apa tuh Ibrani 5? Karena kesolehannya, doanya didengarkan, diselamatkan dari maut. Iya, gini, Yesus kan berdoa nih. Karena dia dalam kehidupannya dia taat kepada Bapa. Dia tidak mengikuti keinginan daging atau berdosa gitu loh. Maka Yesus diselamatkan dari maut. Artinya apa? Dia mati kan? Nah, beda. Sebentar. Diselamatkan dari maut. Menyelamatkan dari maut itu artinya bukan berarti Yesus gak dibunuh.
pada hari yang ketiga, putus. Kekuatan maut hancur. Dia bangkit naik ketiga. Itu yang namanya diselamatkan dari maut. Jadi bukan berarti, aku lari dong, lari baru. Mana kau Yesus? Udah hilang. Bukan begitu. Yang namanya diselamatkan dari maut, bangkit hari yang ketiga, selesai masalah. Udah langsung gelar pesta. Itu. Baik. Bang Juma lagi. Bang Juma. Bang Juma. Bukan gadisnya. Iya, iya. Bang Juma, diselamatkan Iya, Bang dari Handi. maut itu maksudnya apa? Iya, jadi gini. Kita lihat di dalam Yohanes 10 dulu, Bang Luga, sebelum kita masuk ke data yang Bang Luga bawa tadi. Di Yohanes 10, Yesus berkata, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Oke? Memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Apa maksud pernyataan Yesus ini? Tapi bukan atas kehendakku, namun atas kehendakmu. Ya kalau Tuhan ingin mengangkatku ke atas, ya sudah, aku rela nyawaku terangkat ke atas. Itu yang terjadi. Tapi bukan berarti nyawaku diambil orang. Makanya ketika dikatakan tidak seorang pun mengambil daripadaku. Tidak ada seorang pun yang mengambil daripadaku. Melainkan aku sendiri yang memberikannya. Aku sendiri yang memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ini sudah tidak sinkron dengan pengakuan Yesus dalam Lukas 22 ini. Sekiranya mungkin cawan ini berlalu, biarlah atas kehendakmu, bukan atas kehendakku. Nah, sekarang dikatakan tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ada nggak Yesus berkehendak dalam hal salib atau tidak salib? Tidak. Tidak ada itu. Makanya ketika saudara Luga tadi membaca dalil Matius, saya kasih yang di Markus. Markus 9 nomor 30-31, apa katanya di sana? Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ menuju melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Mereka akan membunuh dia. Tadi dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa mengambil daripadaku. Berarti tidak ada seorang pun yang bisa membunuh Yesus. Membunuh dia, bukan dirinya. Dan 3 hari sesudah dia dibunuh, dia akan bangkit. Dia siapa? Orang lain. Bukan aku. Sebab aku tidak bisa dibunuh. Sedangkan pengakuan Yesusnya di Markus 9:31 ini, mereka akan membunuh dia. Bisa nggak Yesus dibunuh? Berdasarkan Yohanes 10 nomor 18. Tidak bisa. Tidak ada yang bisa mengambil nyawaku. Tidak ada yang bisa membunuhku. Dan 3 hari sesudah dia dibunuh, itu dibunuh. Sementara Yesus tidak bisa dibunuh. Kecuali Yesus memberikan dirinya sendiri. Ada nggak Yesus memberikan dirinya sendiri? Nggak ada. Coba lihat di Bukit Getsemani. Apa yang dilakukan? Dia marah kepada murid-muridnya karena muridnya tidur, nggak mau jaga-jaga. Gak mau jaga-jaga. Tidak bisakah kamu untuk jangan tidur tapi berdoa saja untuk sejenak? Yesus memarahi muridnya karena ketiduran. Artinya Yesus tidak reda. Buktinya lagi tidak reda. Anda baca di dalam Yohanes 11 yang tadi, yang Bang Romo baca, ya siapa? Aldo baca. Di data nomor 53 yang dikatakan apa? Mulai saat itu mereka sepakat membunuh Yesus. Apa reaksi Yesus? Baca nomor 54-nya. Dan Yesus tidak lagi menampakkan diri di tengah-tengah mereka, melainkan Yesus pergi menghindar kemana? Di bukit yang bernama Efraim. Kenapa dia menghindar? Karena dia tidak mau dibunuh. Begitu Bang Luga. Jadi Yesus itu tidak dibunuh, tapi memang ada penyaliban, dan penyaliban ini juga mengaku Yesus. Demikian. Bang Aldo dulu, nanggapi Bang Aldo. Luga deh. Berat paman. Saya harus singkat jadi gini. Bang Juma ini kan ketika dia tidak hidup di zaman Yesus. Yesus itu kan berkerajaan. Dia pilih 12 orang menjadi pejabat-pejabatnya. Jadi manusia luar, apalagi yang udah lahir di tahun sekian, itu tidak punya otoritas untuk menerjemahkan, menafsirkan, dan memberikan kesaksian tentang Yesus. Yang dikasih nomor 1 mandat itu yang cuma 12. Makanya mereka duduk di atas 12 tahta.
Bang Juma duduk di mana? 12 murid Yesus itu duduk di atas 12 takhta. Kenapa? Karena mereka lah perwakilan otoritas kerajaan, karena ini kingdom of God. Kerajaan Tuhan. Kerajaan manusia aja ketatnya bukan main. Lu ketemu lu raja susah, apalagi nih ketemu King of King. Wah, itu 24 tua-tua itu. Lo kalau nggak taat kepada 24 tua-tua, lo dipotong, selesai. Nggak ada, kita nggak butuh penjelasannya lo. Jadi yang berhak menjelaskan siapa Yesus harus perwakilan dari 24 tua-tua itu. Kalau nggak Petrus, Yohanes, Yakobus, Bang Juma nggak bisa. Oke. Bang Juma orang luar. Pertanyaan terakhir, Bang Juma jawab sama Luga. Terakhir nih ya. Siapakah yang menyaksikan Yesus disalib waktu kejadian penyaliban? Apakah ada orang yang bisa dipercaya bahwa ini Yesus anak Maria? Bang Juma dulu. Pertama diceritakan oleh Markus 14 nomor 50, semua murid lari meninggalkan Yesus. Itu dulu. Yang kedua, Lukas 24 nomor 37. Ketika oknum yang sudah disalib ini muncul tiba-tiba di depan murid-muridnya menyangkanya apa? Menyangka melihat hantu. Yang ketiga, coba arahkan pandangan Anda ke Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Ketika Maria datang pada hari Minggu menengok kuburan oknum tersebut, apa yang terjadi? Mereka tidak menemukan oknum ini. Mereka hanya menemukan kain kafan. Lalu pergi menyampaikan kepada ke-11 murid-murid. Apa reaksi murid? Mereka tidak percaya dan menganggap berita itu omong kosong. Lalu Petrus pagi-pagi menuju ke kuburan tersebut. Dan dia tidak menemukan memang mayat di sana. Apa kata Petrus dalam hatinya? Apa yang sedang terjadi ya? Ke-11 murid tak percaya loh itu. Bahkan ketika diceritakan Matius 28 nomor 17-18. Murid-muridnya ragu. Dan yang paling menentukan keadaan pada masa itu adalah ketika mau ditangkap. Siapa yang engkau cari? Yesus dari kota Nazaret. Akulah dia. Ditangkap. Setelah ditangkap, apakah mereka sudah yakin itu Yesus? Enggak. Udah disidang berkali-kali. Udah ditanya berkali-kali. Apakah engkau Mesias? Apakah engkau Mesias? Apakah engkau anaknya Daud? Apakah engkau anaknya Maria? Apakah engkau anaknya Yusuf? Apakah engkau Mesias, anak Allah? Loh, kenapa ditanya begitu? Kalau mereka yakin itu Yesus, tidak perlu lagi ada pertanyaan seperti itu, nggak perlu. Tapi karena mereka tidak yakin itu adalah Yesus, dan apesnya yang ditanya ini apa katanya? Mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti yang sedang disidang ini siapa? Mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti yang disidang ini yang ditanya, apakah kau anak Allah? Apakah engkau Mesias? Apalagi gunanya aku menjawab? Apalagi gunanya aku bertanya? Lantas kesimpulan mereka, untuk apa lagi kita mendengarkan jawabannya? Dia sudah mengakui, padahal Yesus orang itu tidak mengaku. Kau sendiri yang mengatakannya, kata oknum tersebut. Mulai sekarang Yesus itu sudah duduk di atas, bukan duduk di sini. Yang di sini itu bukan Yesus. Kenapa kemudian dia tidak mengatakan aku bukan Yesus? Ya karena itu sudah ada campur tangan Tuhan. Apa buktinya? Khotbah Petrus lagi di dalam Lukas Kisah Para Rasul 2 yang tadi itu, bahwa Mesias tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Mesias tidak mengalami kematian, tetapi tangan kanan Tuhan mengangkatnya. Nomor 36-nya, maka seluruh Israel harus tahu bahwa yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, itu yang disalib ini dijadikan Tuhan dan Kristus, sedangkan Yesus jadi Kristus sejak dia dilahirkan. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus. Sedangkan ini yang disalib nanti menjadi Kristus setelah disalib. Yang terakhir adalah bahwa Yesusnya sendiri, yang tadi yang saya katakan, Yesusnya sendiri yang berkata bahwa aku tidak akan mati, aku ini batu penjuru.
Dan yang tertulis di dalam Mazmur 118 itu adalah Yesus sendiri mengatakan, memang aku harus pergi sesuai yang tertulis tentang aku dalam kitab Mazmur. Sedangkan teman-teman kita selalu menceritakan kepergian Yesus berdasarkan surat-surat Paulus. Sementara rujukan Yesus kepada Mazmur, bukan kepada surat-surat Paulus. Untuk itulah Yesus mati, agar ia dibangkitkan. Dengan matinya Yesus, maka seluruh hukum Taurat dibatalkan. Dia datang untuk menebus seluruh dosa, bukan dosa kita aja, tapi seluruh dosa dunia. Yaitu surat-surat Paulus. Rujukan Yesusnya bukan ke situ. Rujukan Yesusnya ke Mazmur, ke Taurat, dan kitab para nabi. Maka kita harus mencari tuh di kitab-kitab terdahulu. Apa cerita Tuhan tentang Mesias ini? Ada nggak dia disebut mati, lalu 3 hari kemudian bangkit? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi pada kesimpulannya, yang mati ini adalah orang yang dikutuk Tuhan, sedangkan Yesus alaihi salam bukanlah orang yang dikutuk. Beliau manusia suci terkemuka di dunia dan di akhirat. Demikian. Ya, jawab gak? Tidak ada murid yang menyaksikan penyaliban. Kenapa Begini, Anda yakin itu Yesus? Yesus itu bukan orang bodoh. Dia memilih 12 orang, ya. Dia sudah menetapkan 12 orang. Kalau memang ada cuma yang lebih pintar dari 12 murid, kenapa Yesus nggak ngomong? Woi, nanti di tahun 2000 ada si Juma lahir bilang gua nggak disalib. Yesus itu sudah menentukan 12 murid ini. Dan kalaupun muridnya lari ketakutan ketika Yesus disalib, itu kan Yesus yang nyuruh. Siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret, biarkan 12 ini lari. Kenapa? Karena Yesus nggak mau 12 ini dibunuh. Karena ini adalah wakil yang akan mewakili dia di bumi. Dan di dalam Matius pasal 19 ayat 20 dikatakan, Petrus berkata, Tuhan, kami udah mengikut Engkau, apakah upah kami? Yesus berkata, kamu yang 12 ini akan jadi hakim, bukan jadi terdakwa. Nanti yang menghakimi Bang Juma adalah Petrus, karena mereka kan duduk di atas tahta. Bang Juma duduk di mana? 24 tua-tua itu hakim seluruh bumi itu, mewakili, misalnya Bang Andi. Apa aja Andi yang udah kamu ngomong di bumi? Yang menentukan lo nanti ke neraka apa enggak? Ini yang 24 tua-tua ini. Makanya dikatakan. Bukan itu pertanyaan, Kak. Yesus disalib, murid-muridnya melarikan diri. Pertanyaannya, Yesus yang suruh lari. Pertanyaannya, siapa yang mengetahui kalau itu Yesus? Sedangkan nggak ada saksinya. Itu ada kan di situ ada Maria, ada Yohanes ada Yohanes di depan salib itu. Ya, kabur semua kok. Enggak, yang kabur itu ada satu murid di depan salib dan Maria Magdalena. Kan perempuan-perempuan itu juga timnya Yesus. Tadi Yohanes 14:50 tadi apa Matius 14:50. Semua murid melarikan diri. Yang nyuruh melarikan diri siapa? Yesus. Salah. Iya, betul. Supaya mereka tidak dibunuh. Berarti tidak ada murid yang menyaksikan. Bukan tidak ada mau. Sekarang kejadian di Blok M. Lo kabur dari Blok M. Emang lo langsung bisa ke Cina? Pasti lu juga kan sekitar situ juga ngeliat-liat dari jauh. Ngintip dari jauh. Kita kan pakai logika dong. Kalau kejadian di Blok M masa lo lari? Banyuma terakhir Banyuma melarikan diri tapi ngintip dari jauh katanya. Silakan. Iya kan di situ juga kan banyak saksi-saksi. Itu ada Ibu Yesus. Coba Romualdo saya yang jawab, Romualdo. Mungkin Bang Zuma itu kelewatan, ada beberapa ayat sebenarnya yang menjelaskan ada muridnya Yeshua di situ. Ada. Contohnya Yohanan 19 ayat 26-27. Jadi dari 7 perkataan Yeshua di atas kayu salib, salah satunya itu menyerahkan si Maryam, maminya itu kepada si Yohanan. Jadi tolong dibaca aja Yohanan 19:26 sampai 27. Ada. Tetap ada saksi di situ. Tetap ada saksi. Jadi gini, kalaupun murid-murid Yesus pernah merasa lemah, bukan enak sih. Kalaupun ada, ini namanya juga dialog ya kan, kecuali kita ngomongin arisan ibu-ibu. Kalaupun ada misalnya ada yang ketakutan, itu manusiawi. Semua manusia berdosa. Nabi pun jatuh dalam dosa. Daud berzina. Artinya kalaupun ada kekurangan, tetapi itu tidak membatalkan. Tapi kalau gitu kembali ke Banyuma dulu karena Bang Haji lagi nggak enak badan. Silakan Banyuma. Saya dengerin. Oh, mendengar. Oke, silakan Banyuma ditanggapi lagi Mas. Iya, baik. Sebelum ke Banyuma, 12 murid. Iya, silakan. Tidak bisa dipecat karena dia lari. Kupecat kau, kata Yesus enggak. Gini, Tuhan kami kemarin lari waktu kau disalib. Kami mau melarikan diri ke Cina.
Nggak ada pemecatan terhadap 12 murid itu. Artinya tetap 12 murid itu nanti yang menghakimi Bang Juma, selesai. Kalau sudah, misalnya Bang Deddy kemarin dipilih jadi gubernur, udah semua lu jadi rakyat, jangan lu jadi gubernur pula. Nah itulah kalau seseorang diangkat Tuhan menjadi hakim, udah lu cuma terdakwa. Udah, biar Bang Juma menanggapi dulu, udah, lu gak. Gurunda apa Dol? Iya, jadi yang pertama terkait dengan Petrus akan menghakimi saya gitu katanya ya. Tapi itu ditolak oleh Yesus. Karena dasar pijakan penghakiman Yesus itu nanti adalah semua ucapan Yesus yang pernah Yesus sampaikan kepada kaumnya. Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan. Perkataan itulah kelak yang menjadi hakimnya di akhir zaman. Apa perkataan-perkataan Yesus? Apakah Yesus memerintahkan kita menjadi Kristen? Enggak. Sampai saya harus dihakimi. Suma, kenapa kau tidak jadi Kristen? Enggak ada kayak gitu. Kenapa kau tidak makan babi? Kenapa kau tidak masuk gereja? Kenapa kau bersunat? Kenapa kau tidak ibadah minggu? Enggak ada yang kayak gitu, enggak ada. Bahkan kalau berbicara tentang Yesus, di dalam Yohanes 16 kata Yesusnya, yang datang setelahku itu adalah roh kebenaran. Roh kebenaran itu memuliakan aku ketika ia datang. Nah sekarang yang memuliakan Yesus itu di antara kita siapa? Siapa yang mengimani Yesus itu dikutuk, mati dengan jalan kutuk? Siapa yang mengimani Yesus ditampar, diludahi, ditombang? Apakah itu semua adalah indikasi kemuliaan yang didatangkan oleh roh kebenaran? Kan tidak. Justru penolakan yang terjadi bahwa Yesus itu mengalami keadaan seperti yang diceritakan dan diinginkan oleh saudara Kristen, mohon maaf saya katakan, itu adalah pemikiran-pemikiran dan kehendak-kehendak iblis. Jadi bisa saya tanggapi? Sabar. Ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, intinya ciri-cirinya apa? Memuliakan aku, bukan menghinakan aku, berkongko-kongko dengan orang-orang yang menghinakan aku, bukan, tapi memuliakan aku. Itu dulu. Kemudian yang kedua, terkait dengan saudara Aldo, Bang Aldo, Yohanes 19 nomor 26-27. Saya katakan penyaliban itu memang terjadi penyaliban itu. Memang terjadi. Nah sekarang, siapa yang menginginkan penyaliban? Saya katakan iblis. Berarti bukan hanya sekedar menyalibkan doang, tetapi iblis sudah merencanakan, merekayasa, mengatur siasat, sehingga sampai kepada endingnya yang ingin dituju apa? Orang-orang menyembah kepada korban yang tersalib ini. Maka yang keluar kemudian dari tanah, ya sudah Yesus bagi orang yang percaya. Tapi bagi orang yang tidak percaya bukan Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Mungkin saudara Aldo tahu, kapan kitab Yohanan ini dituliskan? Yesus mengajar usia 13 tahun, usia 12 tahun. Berarti tahun ke-12 Masehi sampai kepada tahun 33 Masehi. Yohanes ditulis berdasarkan informasi bapak-bapak gereja yang kita temukan kemudian ditulis antara tahun 90 sampai tahun 110. Artinya apa? Sudah ada keinginan kalau iblis berencana menyalib, maka yang menyusun ini juga terdampak kepada keinginan iblis. Coba dilihat di dalam Yohanes 21 nomor 24-25. Apakah Yohanes ini ditulis oleh murid Yesus? Bukan. Penulis buku Yohanes hanyalah orang-orang yang menyusun berita-berita berdasarkan dengan hasil penyelidikan dari saksi-saksi. Saksi-saksi memberikan informasi lalu dia susun. Jadilah sebuah kitab. Nah, bagaimana dengan iblis? Apakah selesai pekerjaannya? Enggak. Masih juga menggiring penulisnya untuk supaya mencuci orang-orang otaknya agar mereka kemudian menyembah kepada yang disebut Kristus tadi. Makanya endingnya yang tadi yang saya katakan, salib ini pemikiran Tuhan atau pemikiran iblis. Kalau salib pemikiran Tuhan, Anda benar. Tapi kalau salib pemikiran iblis, maka penulis-penulis dan apa yang terjadi setelahnya orang yang percaya itu semua adalah korban daripada iblis. Itu dulu. Apakah salib pemikiran Tuhan? Kalau salib pemikiran Tuhan, nih coba batalkan dalil ini.
Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Konon dalam doktrin gereja, Yesus mati untuk menyelamatkan orang yang bersalah. Mana yang betul ini? Doktrin gereja atau firman Tuhan katanya? Gugurkan dulu. Saya minta digugurkan dulu. Kalau mau dikatakan bahwa salib itu pemikiran Tuhan, gugurkan dulu. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Baru kalau sudah sepakat, baru kita selesai. Ternyata salib betul pemikiran Tuhan. Selama Tuhan melarang pembunuhan terhadap orang benar, belum lagi Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti penyaliban bagi Tuhan adalah kekejian, hal yang dibenci oleh Tuhan. Dengan kata lain, penyaliban bukan pemikiran Tuhan, tapi pemikiran iblis. Kalau itu pemikiran iblis, maka Yohanes 19 agar orang percaya bahwa yang disalib itu adalah Yesus, itu juga adalah rekayasa iblis. Demikian. Oke. Lalu terakhir Luga, habis Luga nanti dikembalikan ke Komal, Banyuma diskusi sama orang yang di Komal. Oke. Saya beri waktu 2 menit. Iya, gini. Tema yang dilemparkan Bang Juma ini sebenarnya saya nggak mau sentuh. Karena ini kan kerjanya sih di sini. Kalau temanya Yesus disalib apa enggak, itu merugikan orang Kristen. Karena dia punya ruang jawaban itu banyak. Makanya kalau saya mau debat sama Bang Juma, simpel aja. Yesus membuat mujizat pakai kuasa apa? Dia pasti nggak bisa jawab. Dia bilang kuasa Allah salah, kuasa Roh Kudus. Jadi mati di situ. Sebenarnya udah nggak bisa bergerak. Tapi karena dia mendengarkan kata Edis, kita bahas omongan Edis, jadi lebar kemana-mana. Jadi nggak perlu sebenarnya ngejawab ini. Oke. Mamanya Yesus aja dia nggak tahu ngapain dilanjutin, gitu loh. Udah cukup ya. Selesai. Bang Juma, saya kembalikan ke Komal. Di sana ada yang mau diskusi dengan Bang Juma. Orang yang bisa. Oke. Lanjut di Komal. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Kan saudara, maafkan. Lanjut, santai aja, anggap aja tidak ada sesuatu. Lanjut. Iya. Makanya saya nggak pernah mau debat-debat kayak gini. Tapi kalau saya mau debat dengan kuasa apa Yesus bikin mujizat, pasti jawabnya pakai kuasa. Terhubung karena Bang Hajinya nggak enak badan, kita balik kanan di sini. Oke. Istirahat lah. Mungkin Guru Da ada yang mau sampaikan sama Bang Haji? Iya, Abangku terima kasih udah menjamu teman-teman kita dari Kristen dan teman-teman API. Panjang umur, sehat terus. Sesuai dengan rencana kita, insya Allah akan berjalan dengan baik, lancar. Amin. Kasih Bang. Jaga kesehatan Abangku. Ya, Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman sekalian, kalau dikatakan Yesus bermujizat dengan kekuatan apa? Tunggu dulu bro, tunggu, sabar. Kenapa? Yesus berkata, apa kata Yesusnya? Kristus palsu akan menjadikan mujizat, tanda-tanda yang dahsyat, kekuatan-kekuatan justru sebagai alat untuk menyesatkan. Bahkan bukan hanya menyesatkan manusia biasa kayak kita ini, bahkan bisa menyesatkan orang-orang pilihan juga dengan mujizat itu. Jadi kalau Yesus bisa yang keluar dari kubur ini dengan mujizat-mujizatnya, ya itu tanda-tanda kan. Yesus mengatakan kepada muridnya, sebab Kristus palsu akan datang. Apa tujuannya ketika datang? Melakukan tanda dahsyat. Apakah keluar dari kubur itu tanda dahsyat? Tanda dahsyat, Pak. Tanda yang dahsyat. Juga bisa diragukan, itu dalil. Dalil itu. Jadi orang Yahudi ketika menemukan sebuah tanda dahsyat, orang Yahudi ketika melihat kemudian mujizat-mujizat, apakah mereka akan jatuh pada poin menyembah kepada yang melakukan mujizat tersebut, tanda dahsyat tersebut? Tidak. Mereka hanya mendudukkan, oh ini Mesias, ini utusan Tuhan ini utusan Tuhan. Tapi kalau orang Athena, Pak, kalau orang Roma, jangankan yang keluar dari kubur, Paulus aja di dalam Kisah Para Rasul 14, nomor 10, 11 dan seterusnya, dianggap dewa Hermes, Pak, yang keluar yang turun dari langit. Apalagi semisal Yesus didakwakan, diinformasikan ke mereka, hei ada loh, kalau tidak percaya tanya kepada Herodes, tanya kepada Pilatus. Emang kenapa? Tanya kepada tentara-tentara Romawi. Emang kenapa? Mereka menjadi saksi ada oknum bernama Yesus membangkitkan orang mati. Hah?
Masa? Berarti dia adalah kita yang turun ke bumi. Mana dia? Mana dia? Segera kita tuhankan. Itu kalau orang Athena, orang Yunani. Orang Romawi yang mendengarkan informasi kayak gitu, wah ini pasti dewa nih, ini dewa. Tapi kalau orang Yahudi, orang Islam, orang Arab yang melihat seperti itu, dia hanya mengatakan Masya Allah, biiznillah, biiznillah, biiznillah. Dan Yesus juga mengatakan itu biiznillah. Yohanes 5 nomor 36. Segala mujizat yang aku lakukan, mujizat itu yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapakku. Biiznillah. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku kerjakan itu karena perintah Bapakku. Biiznillah. Tidak menjadikan kemudian orang yang berakal, penganut agama samawi, menjatuhkan dirinya serendah-rendahnya dengan menyembah kepada makhluk yang bisa bermujizat. Kenapa? Karena Yesus membocorkan soal, Pak. Apa kata Yesus? Bisa bermujizat, melakukan tanda-tanda dahsyat, kemudian dia melakukan kekuatan-kekuatan. Itulah tanda-tanda Yesus palsu. Halilintar. Maafkan saya, tadi sudah enak makannya jadi tidak enak. Lanjut teman-teman. Iya, mantap. Bang Kores, tadi ada yang mau disampaikan Bang Kores? Gas, Bang Kores. Sambil nunggu Oten. Ya, Pak Petalempu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Rahma dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Gurunda, Bang Arif, Kores, Bunda Rahma sama Kian Santang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik kan? Baik. Alhamdulillah. Moderator Kang, biar aku jambak. Saya mohon maaf tadi tidak sempat ikut telekonferensi karena kebetulan ada acara pengajian di dekat rumah, gak enak tetangga. Iya, nggak apa-apa. Bang Arif, monitor Bang. Bang Arif baru naik mobil Gurunda. Oh siap. Bang Andi nggak mau mobil. Jadi mereka sampai sekarang kebingungan ya. Tadi sudah enak makan, teriak. Kenapanya aku dinaikkan lagi bahasnya? Saya langsung pulang, langsung. Orang yang tadi makan. Turun berat badannya dulu, gak Gurunda turun dikasih. Langsung dah enak makannya. Ya, saya berbicara berdasarkan dalil. Saya bukan asumsi, enggak. Kenapa orang akan mengatakan, lah kamu kan comot-comot. Saya mampu melakukan itu karena saya membaca. Dari kitabnya Yahudi, kitab Kejadian, sampai Hosea, dari Markus sampai Wahyu. Saya baca, saya kaji, saya pelajari. Kenapa itu bisa saya pelajari? Karena ada petunjuk dari Quran. Fawailul ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Tentang kitab mereka kawan-kawan. Kemudian kenapa Anda berani mengambil data bahwa Yesus memberitakan tentang roh kebenaran? Al-Quran saya memberikan indikasi kuat. Apa kata Quranku? Al-Quran saya mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika roh kebenaran, ruha min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasha min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Tuh Al-Quran yang menjelaskan. Bagaimana saya tidak belajar Bible? Al-Quran saya menginstruksikan seperti itu. Demikianlah aku mewahyukan kepada Nabi Muhammad roh kebenaran dengan perintahku. Sebelumnya engkau wahai Nabi Muhammad tidaklah mengetahui apakah Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi aku menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya yang dengannya aku memberi petunjuk siapapun yang aku kehendaki di antara hamba-hambaku. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar membimbing seluruh manusia kepada jalan yang lurus. Roh kebenaran, bagaimana?
Jelas tertulis kok. Dia berkata bukan dari dirinya, tetapi apa yang didengarkan itu yang disampaikan. Ketika ia datang, dia memuliakan aku. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong, seorang penghibur, seorang roh kebenaran, maka dialah yang akan mengajarkan segala hukum-hukum keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Mau ditolak, Al-Quran saya mengatakan itu. Kalian mau membantah, Bible kalian mengatakan itu. Jadi solusinya, ya hentikan perdebatan, hentikan Bang Suma, jangan selalu bahas Bible, kan gitu. Padahal beritanya amanat agung tuh. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Nah, ini kesempatan saya membantu memberitakan. Masalahnya saya mengurai isi dalamnya sesuai dengan apa yang ada di dalamnya. Warnanya hitam saya katakan hitam, warnanya putih saya katakan putih. Nah, sementara mereka nilai aja sendiri, nilai aja sendiri, dinilai aja sendiri. Selalu berupaya supaya kemudian Yesus itu mati di salib. Apa sih? Saya mengurai tadi ucapan Yesus di 3 titik. Lukas 24 nomor 44. Matius 26 nomor 24. Lukas 22. Lukas 22 nomor 22. Itu. Saya kasih jalan kok. Bukan saya ngada-ngada. Yesus sendiri yang mengatakan, saya harus meninggalkan dunia ini. Tapi tidak begitu saja saya pergi. Saya tidak pergi dengan cara memanjat tangga, tidak. Bukan juga saya naik helikopter, tidak. Atau naik perahu, tidak. Atau jalan kaki, tidak. Tapi saya tinggalkan dunia ini sama seperti tertulis di dalam kitab Mazmur. Baca mikir di Mazmur, bagaimana orang yang disebut sebagai anak Tuhan itu diangkat ke langit. Adakah di situ ditulis bahwa Tuhan pencipta dan bumi turun ke bumi, mengutus malaikatnya turun ke bumi. Lalu malaikatnya kemudian menyelamatkan utusannya yang terancam. Ada gak gitu tertulis? Ada tuh. Terus kenapa pelek orang-orang ini justru yang tertulis di kitab Roma, Galatia, Filipi. Sedangkan Yesus mengarahkan. Hei, saya memang harus pergi. Tapi bukan begitu caranya pergi. Ada sudah natur Tuhanku bos. Caraku pergi sesuai dengan yang sudah tertulis. Bukan yang baru akan tertulis. Yang sudah tertulis. Yang telah tertulis. Yang telah ada tertulis. Begitu caraku pergi. Awe masih jam maki karang-karangnya bahwa dia harus pergi. Sebab dia harus menanggung utang piutang. Nggak ada begitu, nggak ada. Haruskah memang pergi? Tapi caraku pergi sudah dituliskan di dalam kitab yang terdahulu. Tinggal kita baca di situ apa yang tertulis di situ. Itu kita percaya. Awe kasih. Nah kenapa susah sekali? Kalau tidak mau kipalek percaya apa yang sudah tertulis, jangan tapi jangan salahkan kalau nanti masuk neraka. Begitu kapang. Kenapa susah sekali? Karena tidak ada mutiara diberikan kepada mereka. Kata Yesus kepada muridnya, jangki lemparkan barang-barang kudus kepada boka. Jangan juga kita lemparkan mutiara kepada bayi. Apa injak-injak gitu? Tidak ada gunanya. Nah injak saja, nah lemparkan saja, nah robek-robek saja kalau nukasi. Jadi jangan kasih. Percuma masolan jina bikin. Anu sudah nasam itu, anu sudah jelas kawang-kawang. Jam maki ragu anu sudah jelas itu tertulis, tinggal diurai saja. Yang sekarang yang kita butuhkan adalah mampukah kita menerima kebenaran yang ada. Anu nasam di situ ada. Kita mami itu petolo-tolo dirita, kita yang bodoh-bodoh dirita. Apa ada tertulis? Nah arah kami kita di situ nah bilang, maukah tuh pergi nanti? Tapi caraku pergi seperti yang tertulis yang ada dalam kitab Taurat.
yang ada kata Mazmur, yang ada di kitab nabi-nabi. Adam itu paling petunjuknya. Kenapa paling pergi baca kitab-kitab lain lagi? Dia harus pergi. Karena, wah, salah rumusmu, bos. Tidak begitu caranya, we. Apa anu jelas itu Nabi bilang, bos, kayak dia harus meninggalkan bumi ini dengan cara yang sudah tertulis sesuai yang ada di dalam Taurat. Tinggal dicari tuh, pleh. Adam itu paling petunjuk, Ada jawaban, kunci jawabannya. Dia nanti mau pergi tinggalkan dunia sesuai dengan kunci jawaban yang tertulis di Torah. Tinggal kita cari, bosku. La haula wala quwata illa billah. Kenapa bisa tidak dipahami? Karena lagi-lagi mutiara dan barang-barang kudus tidak diberikan kepada dua kelompok tadi. Masolang generasi. Jadi jangan maki marah sama Bang Sumadi. Jangan maki. Karena memang sudah begitu tertulis kok dong. Halilintar. Jangan mikir marah bilang, penghujat jika kau, suka jika kau marah-marah, suka jika kau menghina, suka kau bahas-bahas kitabnya orang. Jangan mikir bilang begitu, bilang mikir saja, jangan ki bongkar-bongkar ki kebenaran di dalam kitabku di, apa indah-indah tongi perasaanku, apa namanya itu, apa namanya, nah bilang anak gaul, domba-domba geleter kak belah. Masuk lagi gepeng. Itu barangkali. Domba-domba geleter kayak kalau Bang Suma baca kitabku bela apa, nah bongkar semua isinya. Toko agama aku saja tidak sedetail itu nah bongkar. Nah dia bukan dia orang toko bagaimana, tidak pernah juga sekolah. Tapi kenapa nah pintar sekali nah bongkar semua itu isi dapurnya. Mama jangan mikir berlebihan kapang. Biasa-biasa mikir. Apa tidak dibayar ji perpuluhan ke kita, rugi jaki cerita, tidak ada ji orang percaya, jadi berhenti maki. Begitu nih barangkali di masuk lagi generasi. Panglima, Afwan, motong dikit. Alhamdulillah. Bentar, Kores. Ya. Kores sebentar. Itu tadi Bible versi Bugis Makassar ya teman-teman. Lanjut Bang Kores. Ya, Afwan ganggu bentar Ikhwan. Jadi alhamdulillah dakwah kita atas izin Allah menghasilkan lagi satu orang yang ingin bersyahadat atas nama akun Jungle Boy atau Anak Rimba. Nanti di standby aja moderator di bawah untuk dinaikkan ya. Akan bersyahadat di Room Kian Santang kembali. Lanjut. Alhamdulillah. Ku bilang memang ji. Moderatornya standby ya. Bilang memang ji, jangan pelan-pelan maki. Jangan sampai nanti. Kalau habis oten Gurunda bagaimana? Nggak diskusi maki. Diskusi. Banyak bisa hadap. Diskusi aja lagi. Buka warung lah. Aku buka warung kalau udah nggak ada terhitung bun. Diskusi tuh aja lagi. Masih ji. Jangan minta aku, masih banyak setan. Kalau habis pasukan nah setannya lagi. Banyak itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik terima kasih. Ini juga ada yang baru naik. Kita sapa dulu XX Monitor. Halo. Ya, XX. Anyway, info dari Pak Arif ya, mantap Pak Arif. Peta, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Ikores? Tunggu set ini dulu, tutup pintu dulu. XX suaranya nggak jelas. Mungkin ada yang mau tanggapi dari pemaparan yang tutup pintu beliau Ustaz. Ya, ini mau bertanya Bang. Abangnya dari Kristen ya? Iya. Oh, mau bertanya. Iya. Kenapa Ki? Apa tanda-tandanya kita rasa?
Lama Mika. Ini saya mau bertanya tentang Tuhannya Bang Zuma. Oh, iya. Kenapa? Boleh? Boleh. Itu Tuhannya Bang Zuma itu kan baru diperkenalkan dari abad ke-7 kan oleh Nabi Muhammad. Itu sama ndak sama Tuhannya ini, Tuhan kami? Kalau Tuhannya Kristen dengan Tuhannya umat Islam itu tidak sama lah. Tuhan kami bukan makhluk. Sang Bapa, Tuhannya orang Israel. Lah kan itu juga bukan Tuhan Anda kan? Maksudnya apakah sama Tuhan yang disembah oleh nabi-nabi Yahudi dengan Tuhan yang disembah oleh umat Islam? Itu mungkin maksudnya. Iya mungkin. Di dalam Al-Quran dijelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbanti wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diajarkan untuk beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada beliau, yaitu Al-Quranul Karim, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub dan keturunannya, begitu juga kepada Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Kenapa nanti di abad ke-7 diperkenalkan oleh Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad menjadi nabi di abad ke-7. Andai saja Nabi Muhammad menjadi nabi di abad pertama, maka di abad pertama lah Nabi Muhammad memperkenalkan tentang Tuhan itu. Yang pasti adalah Nabi Adam, Nabi Abraham, Nabi Musa, Daud, Salomo dan juga Isa. Dan Nabi Muhammad itu adalah nabi yang memperkenalkan kepada manusia Tuhan yang sama dalam perspektif ajaran yang berbeda. Gini Bang. Gimana? Tapi di ajaran Kristen itu nabi-nabi mempercayai tidak ada nabi di luar bangsa Israel. Itu yang jadi persoalan. Oke, kalau begitu siapa nabi yang diutus kepada orang Roma dan Yunani? Nabi. Ya tadi kan tidak ada di luar Israel. Lalu nabi yang untuk Yunani dan Romawi, nabi siapa? Nabi siapa? Ya, kan tidak ada nabi di luar Israel. Lalu yang diutus ke Romawi Yunani siapa? Nabi-nabi itu kan hanya dari bangsa Israel. Kalau di luar bangsa Israel itu kan itu tidak ada, itu palsu. Ya, terus yang datang kepada Yunani dan Romawi itu palsu. Siapa menurut abang itu siapa? Aku diutus kepada non-Yahudi, itu siapa yang mengaku seperti itu? Siapa yang berbicara itu? Galatia 1:15, itu suratnya siapa? Itu kata siapa? Itu kata Paulus. Paulus kan bukan nabi. Nah, kalau begitu dia palsu, berarti pengajar palsu. Kan Paulus, kita kan bicara tentang nabi Bang. Tapi Paulus mengatakan bahwa di dalam Paulus jemaatnya kan bukan nabi. Paulus kan kalau dia bukan nabi, lalu dari mana 13 kitabnya itu? Karangan berarti ya? Paulus kan rasul. Iya. Saya tanya, 13 kitabnya itu dari mana? Paulus kan hanya menulis, bukan nabi. Ini kan kita bicara tentang nabi. Makanya saya tanya. Konteksnya kan nabi. Kalau nabi konteksnya itu, nabi. Kalau nabi itu adalah menerima wahyu dari Tuhan. Bilangan 12 nomor 6. Jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan berbicara kepadanya dalam penglihatan dan berkata kepadanya melalui mimpi. Itu kalau nabi. Sekarang pertanyaan saya, Paulus 13 bukunya ini itu wahyu atau bukan?
Paulus mencatat itu karena Paulus adalah saksi mata. Itu Saksi wahyu hidup dengan atau bukan? Yesus. Gampang kok. Itu kan wahyu kan atau bukan? saksi. Ya, pertanyaan Itu kan- saya, 13 kitabnya ini wahyu Tuhan atau bukan? Paulus kan hidup bersama dengan Yesus, makanya dia tulis. Saya ulang lagi. Paulus menulis 13 kitab ini, itu dia tulis wahyu atau bukan? Paulus itu hanya menulis tapi bukan nabi. Ya, yang ditulis ini bukan saya tanya Paulus ini siapa, yang saya tanya yang ditulis Paulus ini wahyu atau bukan? Maksudnya nggak paham ini saya. Nah, kalau nabi menerima wahyu. Kalau Paulus bukan nabi berarti 13 bukunya ini bukan wahyu. Nah, tadi kan sudah aku bilang rasul. Ya, berarti dia bukan nabi. Ya, dia kan tulis. Berarti maksudnya. Dia kan kitabnya tulis ini karena apa? Kitabnya 13 kitab yang membentuk Kristen ini apa? Kitab wahyu atau bukan? Itu bukan kitab wahyu. Oh, bukan Kalau kitab wahyu. Nabi Muhammad, iya. Berarti Nabi Muhammad 13 kan buku itu karangan Paulus, bukan firman Tuhan. Betul? Siapa bilang itu kitab karangan? Kalau begitu itu wahyu. Berarti wahyu dong. Saya tidak bisa menjawab itu karena saya tidak Iya, tahu itu. karena Saya Anda tanya tidak aja mau Bang mengakui. dulu. Kalau Anda mengatakan itu wahyu berarti Paulus nabi. Kalau Anda mengatakan itu bukan wahyu berarti Paulus pembohong, pengarang bebas. Mana yang Anda pilih? Mana yang Anda pilih? Memang Paulus bukan nabi. Bang. Nah, berarti 13 bukunya itu karangan doang. Bukan karangan, Iya, itu kan apa? Wahyu. ditulis. Wahyu. Itu kan ditulis, itu kan Ditulis Paulus, dari Paulus firman itu kan Tuhan. hidup sejaman dengan Yesus, makanya Firman ditulis. Tuhan itu firman Tuhan. Memang betul firman Tuhan karena Berarti dia itu kan- nabi. Iya. Bukan nabi. Gini. Masol yang laga rumbang. Di dalam kitabnya orang Yahudi, syarat menjadi nabi adalah menerima wahyu. Kalau bukan nabi, lalu mengatakan yang ditulis itu wahyu, itu nabi palsu. Palsu dia berarti. Anda mengatakan itu firman Tuhan, tapi dia bukan nabi. Lah, bagaimana ceritanya? Ada yang bukan nabi menerima firman Tuhan, itu gimana ceritanya? Jadi gini Bang, jadi menurut Abang, murid-murid Yesus juga nabi yang menulis. Tidak ada murid Yesus menulis nabi, nggak ada. Siapa murid Yesus menulis nabi? Menulis kitab siapa muridnya? Ya Matius, contohnya Matius itu juga nabi. Kalau Matius itu bukan penulis Bible. Yang menulis buku Matius itu bukan murid Yesus. Baca Matius 9 nomor 9. Bukti bahwa penulis buku Matius bukan Matius murid Yesus. Sederhana kan? Bang gini, Bang Abang jangan kemana-mana dulu, kita bahas Tuhannya Abang dulu. Saya kan orang awam juga, jadi saya juga tidak tahu. Jadi saya tidak mau membahas. Saya tadi sudah membahas. Kulu amanna billah. Beriman, aku berkata, katakanlah kami beriman kepada Allah. Allah yang mewahyukan pengajaran kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan seterusnya. Kan udah aku bilang tadi. Tapi Anda menolak. Anda mengatakan tidak ada lagi nabi di luar Yahudi. Kata siapa? Nggak ada. Ulangan 34 nomor 10. Tidak ada lagi nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang sama seperti Musa. Lalu yang sama seperti Musa di dalam Ulangan 18 nomor 18 itu dari mana? Karena dari Yahudi nggak ada lagi. Lalu dari mana? Ayo, dari mana? Karena gini Bang, kan gimana? Pertanyaan saya gini. Gimana pertanyaannya? Tuhannya abang itu kan kalau SWT, sedangkan orang Israel saja tidak
mengenal Allah SWT itu? Mereka Itu mengenal. yang jadi pertanyaan saya di situ. Apakah mereka mengenal Tuhan mereka? Ya jelas mengenal lah dari Musa. Wujudnya gimana? Dari Musa lah mereka mengenal. Wujudnya Tuhan mereka itu kayak mana? Ya wujudnya kan dia kan pernah ini menampakkan diri kepada Musa apa segala macam yang awan. Di mana Yang Tuhan awan. pernah menampakkan Habis diri itu- kepada Nabi Musa di mana? Ya di tiang awan itu kan. Oh, kalau itu ada juga di Al-Quran itu. Nah, itu kan versinya kan beda, makanya saya tanya itu sama atau tidak. Versinya beda gimana? Tuhannya. Tuhan menyatakan diri melalui nyala api, melalui tiang awan dan seterusnya. Nah, sekarang permasalahannya ternyata yang datang kepada Nabi Musa itu malaikat berdasarkan Bible, bukan Tuhan. Malaikat gimana? Lah, kata Bible, tidak. kata Bible yang datang dulu. Saudara, yang datang kepada Musa itu kata Bible itu bukan Tuhan tapi malaikat. Kata Bible. Di Kisah Para Rasul 7 itu jelas tertulis begitu. Bahwa yang datang kepada Musa adalah malaikat, bukan Tuhan. Di data nomor 35-nya saya bacakan ya. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim. Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang menampakkan dirinya kepadanya di Semak Duri. Oleh malaikat yang menampakkan dirinya di Semak Duri. Berarti yang datang kepada Musa itu adalah malaikat. Nomor 38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai. Jadi malaikat yang datang kepada Musa bukan Tuhan. Nah sekarang Tuhannya seperti apa? Saya tidak peduli abang mau putar kemana-mana, yang saya tanya itu Tuhan tidak. Anda tidak peduli karena otak Anda nggak bekerja. Gimana mau peduli? Udah jelas-jelas yang datang ke Nabi Musa bukan Tuhan tapi malaikat berdasarkan Bible. Tidak peduli. Ya Anda sendiri tadi mengatakan Anda tidak peduli, Saya kan- sekarang bukan tidak peduli. Inilah Saya kan kalau kurang mutiara memahami tidak ke diberikan sana. gitu. Kurang memahami ke sana. Hanya yang saya mau bertanya ini sama atau tidak Tuhannya abang sama Tuhannya Israel. Kalau Tuhannya Israel yang disembah itu yang maha suci, berdasarkan Yesaya 5 nomor 16, maha suci, maha tinggi, maka dalam bahasa Arabnya disebut subhanahu wa ta'ala. Maha suci, maha tinggi. Namanya gini bang, namanya Tuhan itu pasti disebut suci. Tapi sama atau tidak Tuhannya? Hakikatnya pasti sama, Dang. Hakikatnya pasti sama. Al-Quran saya mengatakan itu. Cuman Tuhan ini menyatakan diri kepada nabi-nabi dengan cara masing-masing kepada nabi-nabi. Memperkenalkan dirinya dalam gelar-gelar yang berbeda. Yang bermasalah itu Tuhan kalian. Karena itu adalah dewanya orang Roma dan Yunani yang Anda sembah. Bukan Tuhannya Yahudi. Itu yang bermasalah. Masalahnya orang Israel tidak mengenal Allah SWT. Tidak mengenal bagaimana? Emang dia mengenal Tuhan mereka? Dia kan cuma mengetahui gelar-gelarnya doang. Cuman gelar doang yang mereka itu tahu. Yang jadi pertanyaan. Itu Saudara, yang jadi pertanyaan saya. Coba 2 Samuel 7:22. Jadi gini, sabar bang. Sabar, saya boleh bicara sedikit bang. Saya kan ingin belajar juga dari sini bang. Gini, saya kan juga kurang memahami. Jadi saya hanya mau tanya itu tentang Tuhannya abang sama Tuhannya Israel. Itu Saya katakan bang, satu Tuhan tapi Tuhan saya itu adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ismail, Ishak, Yakub. Itu Al-Quran saya mengatakan. Datang Anda mengatakan beda. Karena rujukan gini, Anda Bang. adalah Bible. Tapi kan data-datanya kan baru muncul di abad ke-7. Karena Nabi Ibu hadir di abad ke-7, Cuplis. Tuyul. Itu yang jadi persoalannya di situ. Sekarang Tuhanmu yang turun ke bumi menjadi manusia itu dengan Tuhannya Musa beda nggak zamannya?
Di Filipi 2 nomor 6 nomor 7, Tuhanmu turun menjadi daging, menjadi manusia, mengambil rupa manusia, yaitu dewa. Sama enggak dengan Tuhannya Nabi Musa yang 1400 tahun jauhnya? Sama enggak? Jadi poinnya sekarang beda ya, yang pertanyaan saya ya, beda ya. Udah, Anda baiknya turun di bawah. Habis itu Anda parut kelapa, ampasnya Anda makan, santannya Anda minum. Di bawah aja. Karena Anda bodoh. Anda bertanya tapi tidak ada wadah untuk menampung jawaban. Bagi saya, berdialog dengan orang bodoh Bahlul bin Dongo itu adalah kesia-siaan. Kecuali orang bodohnya tidak ngeyel, orang bodohnya mau belajar, orang tololnya membuka diri untuk diisi ilmunya, ayo gaskan. Tapi kalau orang dompala, kardoba, balala, rakus, pemakan dedak, yang sudah bodoh tapi dongo dan sombong angku tidak mau menerima penjelasan, mending dibawa garu pantat sampai robek daripada kau di atas kotori komang. Karena kata Yesus, jangan kau melemparkan mutiara kepada babi dan jangan kau berikan barang-barang kudus kepada anjing. Karena percuma saya menjelaskan Al-Quran. Al-Quran itu mutiara, Al-Quran itu barang kudus. Saya kasih ke kamu, kau cuma menganggapnya sampah. Kenapa? Karena kamu babi. Gitu saudara. Rubah dulu topengmu. Jangan dulu pakai topeng babi kalau mau bertanya tentang Islam. Biar mutiara bisa dikasih ke kamu. Ingat, mutiara itu adalah ilmu. Barang-barang kudus itu Al-Quran. Barang kudus itu Injil. Pengajaran Yesus kepada kaumnya Bani Israel. Bukan Lukas, bukan Markus, bukan Matius, bukan Yohanes, bukan Roma, Galatia. Bukan itu yang dimaksud oleh Yesus sebagai mutiara. Tetapi Taurat dan Injil itulah mutiara. Barang kudusnya adalah apa yang berasal dari Allah. Apa yang berasal dari Tuhan. Untuk sebagai barang-barang suci dari kalangan Bani Israel. Nah, saya ambil umpama itu. Saya tidak mau melemparkan kemudian mutiara dan juga barang-barang kudus kepada asu dan babi. Jadi dibawa aja. Kalau babi dibawa aja, silakan menunggu dedak sama ampas kelapa. Saya sangat senang kalau ada orang mau belajar. Senang kali. Tapi kalau orang bahlul mau belajar harusnya sadar diri. Jangan sudah bahlul ngotot. Itu sia-sia. Ini sudah jam 1 di tempat saya. Sudahlah aku tidur. Terlambat. Ngajarin orang yang dongo. Sama saya berbicara dengan batu. Kasih rusak. Ya, silakan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jung Lei Boy. Ya, jangan hari Babang, Jungle Boy. Ini Jungle Boy. Jungle Boy. Akun baru. Masya Allah. Ya, kena tombak terus Bang. Gimana kabarnya? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang? Sehat kan ya? Alhamdulillah Bang Zuma. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini belum datang saya lihat. Tadi ada sudah benar-benar serius. Oh, udah di bawah dia, udah di bawah. M Nazirul udah di bawah dia. Jadi saya bilang dia benar-benar udah mau serius bersyahadat. Jadi karena saya bilang sama kawan-kawan tadi ke Bang Zuma aja atau Api nanti biar dibimbing, saya bilang. Nah, ini udah dia di bawah Bang. Boleh diangkat ke atas. Coba request yang mau naik. Siapa tadi namanya Pak? M Nazirul. M Nazirul ya. M Nazirul. Jadi memang tadi Bang Zuma, saya memang pengen tadi disyahadatkan di komal saya supaya mendapat barokah juga saya pikir. Alhamdulillah. Nah, tapi karena saya bilang kalau nggak memungkinkan Bang Zuma kemari nggak apa-apa kita ke sana. Tapi kita syahadat juga di sini, nanti disyahadat juga di sana. Ya namanya syahadat kan nggak harus sekali, diperbaharui terus kan gitu Bang Zuma kan? Ya. Iya betul lah Bang. Gitu. Jadi nanti saya bilang sama dia memang udah serius, sudah kita apa tadi di situ, dia udah belajar Islam. Nama dia juga memang bukan M Nazirul, saya tanya. Karena itulah dia buat supaya dia bisa lebih banyak dekat dengan Islam, begitu kata dia. Alhamdulillah. Apa belum dimulti? Saya lihat tadi udah di bawah dia.
Dia dari mana? Sekte mana, Bang? Katolik? Protestan? Dia orang Kediri, saya tidak tanya lagi tadi. Tapi dia memang, saya tanya kenapa masuk Islam, pengen. Dia melihat Tuhan itu kok manusia dan bla 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 bla. Jadi saya bilang, nggak mungkin saya mengajarkan Islam kepada kamu, sementara di Bible-mu juga kamu belum memahami, maka tanyakan aja lah tentang Bible. Rupanya dia sudah mempelajari Bible, ternyata katanya di luar akal manusia. Kemudian dia terinspirasi dari surah Al-Ikhlas. Nggak mungkin Tuhan itu beranak. Alhamdulillah. Itu udah di bawah dia sebenarnya. Aduh. Ya, belum ada request dari orangnya. Tapi sebelum lebih jauh, Pak Haji, mohon maaf, sudah pegang datanya berkaitan yang mau bersahadat ini. Misal data KTP Ya, bahwa kan ini dia tertulis tadi. biasanya agamanya non-Muslim. Iya, tadi dia belum bisa buka kamera, tapi dia udah bilang gerejanya di mana. Dia di Kediri.